Ya, ini, wah ini bagus pas ini ya. Emosi kita itu ada di limbic system, itu emosi kita. Limbic system itu amigdala, hipotalamus, hipokampus, ini adalah organ-organ di yang namanya emosi. Jadi emosi itu, emosi marah kita itu sangat dikendalikan oleh amigdala. Tapi marah kita itu juga melibatkan hipotalamus dan hipokampus. Ya itu, marah kita. Ya itu. Dan hipokampus itu ya, hipokampus. Talamus, hipotalamus, hipokampus ini adalah limbic system kita, gitu ya. Nah, yang namanya intuisi itu adalah di drive di hipokampus, gitu, ya. Sementara ini ya, jadi hipokampus tuh ada ya, hipokampus di situ itu. Nah, jadi kalau kita itu melihat, melihat gambar gitu ya. Melihat gambar pemandangan gitu, atau gambar gunung gitu ya. Atau gambar siapa ya? Gambarnya Pangeran Diponegoro gitu ya. Ya, pada saat kita melihat gambarnya Pangeran Diponegoro gitu, gambar itu langsung dari korteks penglihatan itu di atasnya cerebellum gitu ya. Langsung masuk ke hipokampus. Dalam waktu 50 nanodetik kita langsung tahu kita bisa suka atau tidak terhadap gambar Pangeran Diponegoro ini. Ya, suka atau tidak? Atau kita melihat gambarnya bunga atau gambarnya alam itu dalam waktu 50 nanodetik kita langsung tak bisa suka atau tidak suka, ya. Mengenai alasan suka atau tidak suka, nah itu belakangan gitu. Alasannya itu kita reka-reka melibatkan itu prefrontal cortex itu yang di depan itu. Jadi prefrontal cortex itu ya, cortex, nah itu ya ada dorsolateral, ventral dan orbitofrontal cortex itu tugasnya adalah menjustifikasi selera kita itu. Nah, pengetahuan kita tentang seni, terus kemudian pendekatan filosofis tentang seni, nah, itu kerjanya adalah kerja prefrontal cortex itu. Ya, wah ini kalau kuliah di jurusan kesenian kan pendekatan filosofisnya, gitu, wah itu adalah masuk dalam memori eksplisit yang semantik tadi. Gitu. Oh Freud, gini loh pendekatannya itu ya itu. Jadi pengetahuan kita tentang seni itu yang diajarkan di bangku kuliah itu masuk dalam memori implisit yang semantik tadi. Itu ya sama dengan ibu kota Amerika ada di mana, 2 tambah 2 sama dengan berapa itu ya itu. Itu sama itu. Ya, itu masuk dalam. Dan itu adalah ingatan-ingatan yang sangat didrive oleh tadi korteks tadi itu. Dan ingatan kita itu tidak disimpan di satu tempat itu. Ingatan misalkan saya main saksofon ya, itu. Ingatan saya main saksofon itu tidak disimpan di satu tempat itu. Ya, saya melihat bentuk saksofon, terus lihat tutsnya itu ya. Gambaran penglihatan itu disimpan di visual cortex ya. Ya, terus kemudian misalkan alunan lagu itu yang suara itu disimpan di auditory cortex atau korteks pendengaran gitu ya. Terus rasa-rasa tertentu, perasaan itu disimpan di limbic system, itu ya, itu. Ya. Terus saya harus menekan kuat atau menekan lemah, itu disimpan di motor korteks. Di seluruh otak ini. Dan pada saat saya mencoba merekonstruksi itu menjadi satu kesatuan lagi, itu gambaran yang saya kumpulkan itu berbeda dengan gambaran yang masuk di awalnya. Jadi meskipun partiturnya sama, ingatannya sama, begitu 2 orang main saksofon akan berbeda. Berbeda. Sama.
Lukis juga begitu. Bisa jadi orang itu sama-sama aliran naturalis gitu ya. Bisa jadi aliran naturalis. Kemudian ada model telanjang gambar di depan situ. Yang gambar, hasilnya pasti beda. Hasilnya pasti beda. Ya, hasilnya pasti beda. Karena pada saat seseorang itu melihat misalkan model gambar telanjang, ya model kan biasa kan kalau kita lihat saya lihat di mana di Prancis itu orang belajar seni itu betul-betul telanjang digambar dan tidak ada satu orang pun dua orang yang sama gambarnya tentang apa yang digambar itu. Itu menunjukkan bahwa emosi kita itu memang bekerja berbeda dengan emosi orang lain. Berbeda. Intuisinya juga berbeda. Jadi, apa yang dilakukan orang gambar itu? Dia tentu misalkan ya, pada saat gambar, instrukturnya bilang, kalian gambar deh ini. Seorang murid gitu ya, pada saat gambar, dia tentu mengantisipasi atau otaknya itu tanpa disadari, dia itu memprediksi apa kira-kira yang diinginkan gurunya itu. Tentu dong dia ingin mendapat pujian dari gurunya itu. Wajar itu. Ya, wajar itu. Pada saat seorang seniman belajar gambar terus mendapatkan pujian dari mentornya, seneng dia pasti itu. Itu dia intuisi dalam hal ini itu diperlukan dalam dia menggambar. Dia merespon kira-kira apa ya yang membuat orang lain seneng dengan gambarku ini. Karena yang namanya seni itu adalah salah satu bentuk komunikasi kita dengan orang lain. Ya sama, seni apapun itu. Entah seni tari, seni musik, itu adalah mengkomunikasikan. Seni sulap itu adalah mengkomunikasikan. Cara manusia berkomunikasi dengan manusia lain. Karena hanya manusia yang bisa menikmati seni. Gitu. Ya, ada manusia. Nah, itu kira-kira intuisi itu di situ perannya. Ya, kira-kira ini gambaran umum ya. Gambaran umum dari tadi itu. Ya. Bagaimana? Dok, bisakah dijelaskan adakah faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi emosi, Dok? Oh, ya, karena faktor emosi itu sendiri dan eksternal yang mempengaruhi emosi. Betul. Karena manusia itu mempunyai sifat sendiri-sendiri. Tidak ada dua orang yang punya kecenderungan sama, nggak ada. Ya, otak kita itu banyak yang namanya konstelasi itu ya. Jadi otak kita ada kecenderungan orang beremosi itu berbeda dengan orang lain. Tidak ada dua orang yang sama persis dalam beremosi. Jadi sifat orang itu tidak ada yang sama. Ya. Jadi omong kosong kalau ada sifat orang itu, oh kamu itu kolerik, kamu enggak ada itu. Orang dibagi 4 sifatnya, kolerik, flekmatis, sanguinis itu. Ya, enggak itu. Ada lagi orang yang membagi sifat personality menurut zodiak itu. Oh kalau Scorpio itu sifatnya kayak gini itu. Masa iya manusia sifatnya cuma 12? Ya enggak lah itu ya itu. Sifat orang itu weton. Nah, berdasarkan weton itu. Masa ya cuma 35 itu ya kan? Gitu. Wage pon kliwon dipaing. Tidak seperti itu cara bekerjanya, ya. Nah, sifat orang itu ditentukan oleh konstelasi di otaknya dan konstelasi otak satu dengan yang lain itu bisa saling mendukung, bisa saling berlawanan. Belum lagi ditentukan oleh kerjanya neurotransmitter, kerjanya hormonal. Banyak neurotransmitter yang saling mengenhance, saling berlawanan. Hormonalnya juga gitu, ada yang saling hormon bekerja misalkan hormon testosteron atau hormon atau dopamin ya. Dopamin ini bekerja di amigdala. Tentu akan berbeda hasilnya pada saat dopamin ini bekerja di orbitofrontal cortex. Berbeda. Jadi kadar hormon atau kadar neurotransmitter pada saat yang sama di dua organel yang berbeda itu akan menghasilkan sifat yang berbeda.
Ya, sederhana sih sebetulnya itu. Cuman karena variabelnya terlalu banyak banget variabelnya itu, sehingga seolah-olah kita itu punya free will, padahal dia tidak. Ini semua adalah kerja kimia di otak kita itu. Kita gambar, itu pun juga karena kebiasaan. Bagaimana orang bisa gambar kalau dia tidak pernah latihan pegang kuas itu loh. Gitu. Sekalipun dia itu berbakat hebat dalam melukis misalkan. Tapi pertama kali dia pegang kuas, ya bingung juga. Ya. Dokter, ya, ini ada biasanya dibuat contoh kan Widya Hadi, itu ada Widya Hadi? Mana orangnya? Oh iya ada. Widya Hadi itu dok, katanya biasanya kan dijadikan contoh. Silakan. Oh iya. Mumpung ono wonge. Widya Hadi itu teman saya mulai SD itu ya. Dia pinter gambar, tapi gambarnya sekarang itu jauh lebih canggih pada saat dia berumur 11 tahun dulu itu. Kenapa? Lah dia latihan, melatih, dan dia berbakat. Bapaknya memang pinter gambar kok dia. Ya, waktu saya ke rumahnya itu, wah, gambaran bapaknya itu yang bagus-bagus memang itu. Nah, Widya Hadi ini yang gambar terus itu ya, dalam artian dia itu melatih otak emosinya, melakukan gambaran-gambaran yang sangat detail itu. Detail banget itu, detail. Kalau saya lihat sekarang itu ya, lukisannya Widya Hadi itu sekarang, ya tentu berbeda. Kenapa? Learning curve-nya yang panjang gitu ya. Sejak dia itu umur 11 tahun sampai sekarang gitu. Panjang ya. Ya, itu membuat tangannya makin terampil itu. Gerakan-gerakan halus itu. Ya mudah-mudahan sehat terus ya Had ya. Supaya tanganmu itu nggak terpengaruh itu ya itu. Ya makin otak itu, iya mudah-mudahan sehat terus lah ya, berkarya bagus itu ya. Itu adalah emosi, melatih otak emosi yang gambar, itu, menentukan detail banget. Bahkan istilahnya ya lebih detail dari foto itu. Saya lihat dia gambar Jaksa Agung itu bagus banget itu ya itu. Bagus banget itu ya. Realis fotografis. Iya, bagus banget itu ya. Bagus banget itu. Bahkan karakter yang ditonjolkan oleh Widya Hadi itu adalah karakter yang natural gitu ya. Karakter yang pas gitu. Tidak dibuat. Tadi itu pun memerlukan latihan. Ya, bagaimana? Dok. Tuh sinyalku kok jelek ya ini ya. Gimana? Dokter? Iya. Bagaimana, San? Bisakah dijelaskan perlunya kita untuk menyadari, mengelola, dan mengendalikan emosi, dok? Ya, emosi itu adalah, sebetulnya sekali lagi, emosi itu adalah cara kita berkomunikasi dengan lingkungan kita. Entah itu alam, entah itu binatang lain itu. Ya. Kita bisa merasa nyaman, kita bisa merasa sedih, itu juga emosi kita. Gitu. Kita bisa berkomunikasi dengan orang itu kalau kita cerdas secara emosi, kita akan berkomunikasi dengan baik. Bahwa cara melatih emosi kita, iya betul itu. Bahwa yang namanya belajar melukis pun itu adalah cara melatih otak emosi kita. Bahwa misalkan seorang pekerja seni, itu dia mencoba memahami pelanggan-pelanggannya, itu juga kecerdasan emosi itu. Bukan kecerdasan rasional. Itu kecerdasan emosi. Ya, kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi EQ itu ya, Dok? Iya, emotional intelligence itu. Emotional intelligence. Itu adalah cara bagaimana kita berkomunikasi. Komunikasi itu lebih banyak menggunakan emosi, alih-alih menggunakan rasionalitas. Hanya saja rasional yang sehat itu membuat rasional kita tidak sering dibajak oleh emosi. Pada saat emosi kita biarkan menjadi penentu, justru itu tidak sehat. Ya, boleh. Seniman itu boleh mempunyai selera tertentu, tapi berhadapan dengan pelanggan harus berbeda itu. Ya, berbeda itu. Berbeda. Nah, pada saat kita itu misalnya ya, coba kalau melihat kalau ke misalkan museumnya Antonio Blanco itu ya,
terus melihat bagaimana pertama kali dia mengadakan pameran. Brengsek banget loh orang ini sebetulnya. Brengsek banget itu. Dia ngomong dia punya koleksi seni koleksi gambar banyak itu. Pada saat, yowes ayo kita pameran itu, baru dia gambar itu. Ya itu. Bohong dia itu ya, pembohong banget itu ya. Dan dia pembohong yang mujur, nggak ketahuan bohongnya itu. Ya, yang menipu sih sebetulnya dia itu. Saya punya koleksi banyak itu. Koleksimu mana? Gampang nanti itu. Padahal pada pameran dia gambar cepet-cepetan gitu. Ya, jadi sebetulnya gimana ini? Dan kalau kita sekarang itu ya, kalau seandainya kita nggak tahu ceritanya Antonio Blanco ke situ ya, terus kita gambar, wah keren ya Antonio Blanco ini ya, wah itu kalau tahu apa riwayat hidupnya, jengkel kita ini, kurang ajar banget ini orang gitu ya. Sama kita itu misalkan menganalisa gambarnya Van Gogh gitu ya, wah itu kan kita mencoba menjelaskan gambarnya Van Gogh dengan pengetahuan kita. Dan kita nggak tahu sih apa yang terjadi dengan Van Gogh, orangnya udah mati gitu. Yang menyimpulkan itu biasanya kritikus itu ya, yang juga nggak kenal Van Gogh gitu. Dan akhirnya ada banyak pendapat tentang teorinya Van Gogh gitu. Ya nggak apa-apa juga, itu yang meramaikan dunia seni, nggak apa-apa gitu ya. Oh, Van Gogh ini sebetulnya dia tuh sifatnya begini gitu ya. Dari mana? Kalau menurut psikoanalisanya Freud gitu. Padahal psikoanalisanya Freud udah nggak berlaku sekarang. Gitu. Nah, sekarang kalau kita melihat dari sisi neuroscience, sederhana itu. Karena memang sains memang begitu. Sains itu ya, pengetahuan ilmiah itu, kalau ada penjelasan yang lebih sederhana, itu yang lebih mendekati kebenaran. Ya itu. Kalau penjelasan itu bulat itu, nggak ngerti orang ini. Ya, jadi secara sains, pengetahuan ilmiah, kalau ada penjelasan yang lebih sederhana, itu yang lebih mendekati kebenaran. Benar. Dan sains itu tidak terobsesi dengan kebenaran. Kalau ada kebenaran baru, kebenaran lama ditinggal. Itu. Jadi kalau ada bukti-bukti baru yang mendukung dan mengarahkan lebih benar, ya kebenaran lama ditolak. Itu ditinggal gitu aja. Sains tidak terobsesi dengan kebenaran. Ya, jadi ya, dan tugasnya seorang saintis itu memang adalah mengkoreksi hal-hal yang sudah dianggap benar itu. Jadi memang tidak ada kebenaran mutlak dalam sains. Apa yang saya omongkan secara neuroscience ini bisa jadi bulan depan nggak salah dan nggak apa-apa. Dan memang ada bukti baru toh. Udah gitu aja gitu. Ya gitu. Jadi penjelasan emosi itu sederhana banget. Karena otak kita memang sederhana sebetulnya itu. Otak kita itu disusun oleh bahan-bahan alam yang bekerja dengan sesuai hukum alam. Nggak ada takhayul dalam otak kita itu, nggak ada. Otak kita itu disusun oleh karbon, hidrogen, oksigen yang bekerja sesuai dengan hukum alam, hukum fisika itu. Nggak ada takhayul dalam otak kita itu, nggak ada itu ya. Ya, ada entitas lain itu datang dari mana? Itu pendekatan filsafat itu. Pendekatan saya enggak begitu. Kalau ada perbedaan antara pendekatan filsafat dengan pendekatan sains, ya nggak apa-apa. Tapi filsafat itu bukan sains, gitu, ya. Oke. Ya, Prof. Memang sekarang ini sedang gencar-gencarnya sebetulnya kalau pendekatan neuroscience itu adalah neuroestetik, itu yang paling paling mengena untuk mengembangkan kemampuan dan hasil karya seni. Sebetulnya neuroestetik itu juga melatih emosi, alih-alih itu melatih ingatan-ingatan eksplisit itu. Ya, jadi neuroestetik itu cara kerjanya itu seperti adalah keputusan-keputusan moral dan keputusan-keputusan politik. Tidak ada urusannya dengan rasionalitas sebetulnya. Neuroestetik itu. Nah, sekarang ada pendekatan neuroestetika itu adalah bagaimana cara melatih seniman-seniman itu, pekerja-pekerja seni itu untuk menghasilkan seni yang lebih
Berkualitas dalam artian seniman itu bisa berkomunikasi dengan baik secara emosi dengan lingkungannya, dalam hal ini termasuk pelanggan, dengan kritikus, dengan orang-orang sekitarnya. Jadi ya memang benar, Prof, bahwa yang namanya pengetahuan tentang seni itu berbeda dengan aktivitas seni, berbeda. Karena yang aktivitas seni itu adalah mengandalkan ingatan-ingatan implisit, sementara pengetahuan itu lebih mengandalkan ingatan-ingatan atau memori eksplisit. Gitu. Sangat berbeda. Jadi memang, gitu. Makanya tadi, Prof, yang disampaikan kita diskusikan tadi, bahwa kritikus-kritikus seni itu seringkali dia nggak bisa berkesenian itu ya. Gayanya aja ngeritik-ngeritik, padahal kalau disuruh gambar ya nggak bisa. Gitu. Gayanya sak langit itu kritikus itu biasanya itu. Oh kritikus itu, tapi kalau disuruh ya nggak bisa. Saya juga gitu. Saya ini kritikus film. Tidak ada film yang nggak saya cacat. Saya cacat semua film itu ya. Cuman kalau disuruh main film ya nggak bisa saya ini. Itu, ya. Saya itu kalau nonton film Avenger itu dari awal sampai terakhir mesuh saya ini. Suka masuk akal ini. Wah ini mutasi mutasi kayak gitu. Wah goblok sih nggak. Tapi itu saya menikmati kayak gitu itu enggak apa-apa ya. Saya paham bahwa saya menikmati film-film Avenger itu tanpa harus ngotot bahwa yang namanya Spider-Man itu ada secara faktual ya. Dinikmati aja. Ya, saya memang lebih pada kritikus film daripada penikmat film gitu ya. Saya menikmati dengan ngeritik film gitu ya. Jadi saya kalau misalkan nonton itu ya kalau di gedung bioskop itu ya sebaiknya saya ini beli tempat duduk itu 5 itu ya, dua sana nggak ada gitu. Soalnya saya ngomel Mas itu. Saya ngomel gitu. Ya itu adalah kritik gitu dan kritik itu kan atas dasar pengetahuan saya tentang genetika gitu ya, yang protes terhadap misalkan X-Men itu kok gitu mutasi, nggak ada lah mutasi kayak gitu, ngawur. Dia nggak konsultasi sama ahli genetika atau gimana. Itu adalah, nah itu tadi, kalau kemudian yang namanya pengetahuan tentang ingatan-ingatan eksplisit itu terus kemudian mengkritik hal-hal yang ingatan implisit, ya gitu jadinya itu. Itu Prof, memang saya setuju Prof, bahwa yang namanya latihan-latihan atau kemudian yang dilatih pada seniman itu seharusnya mengutamakan hal-hal yang emosi ketimbang hal-hal yang knowledge atau pengetahuan tadi Prof. Setuju saya Prof. Ya. Kasus yang pertama itu adalah kasus yang dialami oleh orang-orang yang depresi sebetulnya. Ya. Jadi yang kalau mendapatkan seperti itu cara yang paling baik ya menemui psikiater. Ya, itu. Jadi kalau ada yang model kayak gitu, pengen mengakhiri hidupnya, terus kemudian bingung menghadapi keadaan, padahal orang lain nggak bingung, gitu ya. Itu khas yang terjadi pada orang dengan gangguan cemas atau depresi. Itu. Cara mengatasi orang yang seperti ini, bawa ke psikolog atau psikiater, ya. Itu. Jangan dinasehati. Orang depresi itu nggak butuh nasihat, loh. Butuh ditemani, jangan dinasehatin. Gitu. Apalagi kamu kurang sholat, kurang ibadah, apa yang jengkelin? Orang depresi kalau ada orang itu pengen napuk sandal aja gitu ya. Jadi kasus yang pertama tadi itu adalah gambaran yang khas dari penderita depresi. Banyak seniman yang depresi itu banyak, gitu ya. Banyak itu. Dan yang akhirnya mengakhiri hidupnya itu depresi semua itu, ya. Robin Williams, ya itu. Dulu tahun 80-an ada Marlia Hardy gitu ya. Orang depresi semua itu ya. Ya, yang mengakhiri hidupnya itu orang-orang depresi. Jadi kalau ada orang yang modelnya itu mau bunuh diri gini-gitu itu, bawa ke psikiater ya sudah. Itu biarkan psikiater yang bekerja. Memang pekerjaannya mereka itu adalah mengatasi orang-orang yang depresi. Nah, yang kedua adalah bagaimana seniman itu bisa menghasilkan hasil yang baik. Nah, itu tadi memerlukan kecerdasan emosi tadi, ya, bukan hanya dampak uang lah. Iya sih memang uang itu tidak bisa membeli kebahagiaan. Kalau sedikit, kalau banyak kayaknya bisa sih. Gitu.
Ya, biasanya orang yang bilang uang tidak bisa membeli kebahagiaan, biasanya orang yang bilang gitu nggak punya duit. Gitu. Ya, dia memang benar bahwa uang itu tidak bisa membeli kebahagiaan. Kalau uangnya dikit, kalau banyak bisa itu. Bisa banget itu. Jadi ya kalau sekarang bagaimana karya seni itu bisa memberikan dampak yang baik itu. Ya jelas itu. Dua-duanya harus tercapai itu. Misalkan seniman-seniman kondang yang itu duitnya banyak semua itu ya. Salvador Dali, Antonio Blanco. Kalau nggak punya duit mana bisa dia buat sampai membuat museum kayak gitu ya. Orang-orang itu seniman terkenal itu wah, itu uang orang kaya semua. Leonardo da Vinci lah itu ya. Pablo Picasso itu hidupnya kecukupan semua itu ya. Itu. Jadi kalau misalkan bagaimana seniman yang cerdas itu tadi dia puas dengan hasilnya, orang lain puas dengan hasilnya. Ya, bahkan orang lain bisa menghargai dengan nilai yang tak terhingga. Ya, karyanya Avandi itu kayak cat tumpah gitu ya. Ya, tapi dia bisa mengkomunikasikan hasil karyanya itu dengan orang lain sehingga orang lain itu menghasilkan mengapresiasi lukisan Avandi itu dengan tinggi itu. Jadi gambar cat tumpah itu kalau digambar Avandi sama dia gambar oleh seniman jalanan itu beda nilainya itu ya. Kenapa? Avandi cerdas secara emosi. Bisa mengkomunikasikan hasil karya seninya dengan orang sehingga orang bisa menggambar. Basuki Abdullah itu banyak loh orang yang bisa menggambar kayak Basuki Abdullah itu. Tapi kenapa dia yang diundang ke istana? Dia cerdas secara emosi itu. Ya itu. Nah itu yang namanya cerdas secara emosi. Nah itu tadi yang kemudian dalam isu-isu neuroestetik itu ya, itu yang dibangun bagaimana seorang seniman itu cerdas secara emosi bisa membangun komunikasi dengan orang lain. Gitu ya, Mbak Solika. Panggilannya Mbak Soleh apa Mbak Solika itu? Mbak Soleh. Salika. Salika, oke itu. Salika, oke ya. Ya, Mas Hudi ya, Dewantoro, wah, jenenge apik tenan. Ya itu yang namanya itu tadi kecerdasan emosi itu adalah bagaimana emosi kita itu tidak terlalu sering membajak otak rasional kita. Itu istilahnya hati boleh panas tapi kepala tetap dingin. Nah, itu loh ya, itu. Ya. Artinya kita boleh emosional, tapi kita harus terjaga secara rasional. Latihannya itu gampang sih sebetulnya. Contohnya itu ya, emosi yang terjaga itu adalah emosi dalam sebuah organisasi. Anak buah itu boleh benci sama direkturnya, tapi nggak boleh ngomong. Gitu. Ya, misalkan anak buah ketemu direkturnya, harus nggak boleh benci, nggak kelihatan pagi-pagi. Selamat pagi Pak. Itu. Padahal dalam hatinya benci setengah mati itu. Itu adalah latihan sebetulnya. Latihan menjaga emosi, ada emosi yang tidak perlu dikeluarkan itu. Ya, dalam organisasi itu gitu. Organisasi besar itu kan cara bekerja organisasi itu adalah bagaimana kita harus sepakat saling bohong gitu. Tata krama itu kan gitu. Tata krama itu kan bohong. Selamat pagi Pak, padahal dalam hatinya benci, kurang ajar, mati aja kamu itu ya. Tapi manner tata krama itu adalah kita menyampaikan yang tidak sesungguhnya. Nah, jadi latihan tata krama itu penting bagi seniman gitu. Penting bagi seniman sehingga karya seninya itu bisa memuaskan dia dan bisa memuaskan orang lain gitu. Ya. Jadi sikap seorang anak buah itu meskipun dia itu benci sama atasannya, tapi dia menimbulkan rasa nyaman atasannya. Selamat pagi Pak itu. Atasannya juga gitu. Boleh atasan itu boleh benci sama bawahan tapi nggak boleh ngomong. Gimana? Anakmu gimana? Padahal dari dalam hati itu, kamu kerjamu nggak jelas. Kayak gitu ya. Itu tata krama, manner, does matter gitu ya. Manner does matter. Tata krama itu, latihan tata krama itu penting gitu ya. Saya ini, meskipun saya itu nggak kenal tata krama, artinya saya tuh
Itu loh ya. Teman-teman saya ini mulai SD tahu lah, saya itu nggak kenal tata krama. Tapi saya latihan bertata krama ini, gitu ya. Karena manner does matter, gitu ya. Bagian dari kecerdasan emosi adalah latihan bertata krama. Bagi seniman, latihan bertata krama itu penting, gitu ya. Yang namanya Basuki Abdullah mungkin dia kalau sama yang namanya anak buahnya seenak-enaknya itu. Tapi kalau di istana ya nggak boleh dong, gitu. Supaya orang istana itu tetap memakai jasanya dia. Gitu. Sama, gitu ya. Jadi tadi itu emosi yang panas boleh, tapi harus terjaga secara rasional. Jaga. Gitu ya, Mas. Oke, Yud, gini Yud, gini loh ya. Kita itu kan kita itu tidak bisa, yang tidak bisa kita lawan itu adalah perkembangan zaman. Itu tidak akan bisa kita lawan. Ya. Perkembangan zaman itu kita yang harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Dunia digital mau tidak mau harus kita hadapi, ya. Bahwa sekarang itu aplikasi-aplikasi gambar itu jauh lebih canggih daripada manusia kalau gambar sendiri. Jadi kayak gini sekarang pendekatannya. Kita harus cerdas juga cara emosi terhadap ini. Jangan sampai kita itu terlalu pongah itu ya. Bahwa misalkan dulu tahun 84 misalnya, ini ambil contoh. Tahun 84 pada saat Deep Blue, mesin catur pertama itu, melawan Garry Kasparov tahun 84. Ya, dan Deep Blue itu kalah. Deep Blue kalah. Gitu. Dengan pongahnya Garry Kasparov bilang ini, tidak ada mesin yang bisa mengalahkan manusia dalam hal catur. Tidak akan pernah ada. 3 tahun kemudian, tahun 87, Deep Blue mengalahkan Garry Kasparov. Dan sampai sekarang, tidak ada satu manusia pun yang bisa mengalahkan Deep Blue. Ya, gitu. Kemudian ada mesin catur yang namanya AlphaZero. Tetapi juara catur sekarang adalah mesin catur disekondani oleh manusia. Gitu. Ya, jadi yang paling hebat adalah bagaimana otak manusia bekerja sama dengan artificial intelligence yang menghasilkan untuk kepentingan manusia itu. Ya, ini harus kita pahami gitu ya. Bahwa sekarang ini yang paling superior adalah kalau otak kita bekerja sama dengan artificial intelligence. Gitu. Jadi kalau kita itu dalam kesenian ini, bagaimana seorang seniman bekerja sama dengan aplikasi-aplikasi atau artificial intelligence menghasilkan seni yang lebih bagus. Gitu. Ini yang tidak bisa dilawan. Tidak bisa dilawan. Misalnya, seniman itu membuat misalkan tampilan YouTube itu, mau tidak mau, dia harus bekerja dengan aplikasi-aplikasi yang kompatibel dengan apa yang ada di YouTube. Tapi, aplikasi ini tidak ada arti atau kurang berarti kalau tidak kerjasama dengan manusia yang ahli seni. Gitu. Jadi, jalan keluarnya tetap bagaimana otak kita bekerja sama dengan artificial intelligence untuk menghasilkan karya yang lebih bagus. Untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan manusia. Kira-kira ngono ya, Yud ya? Gambarannya ya? Ya. Ya. Oke. Ya, paham, Pak. Sip. Ya. Makasih, Andi. Nuwus. Dokter Yu, ini sama-sama. Saya bacakan pertanyaan yang dari chat. Ada pertanyaan dari Bu Lilis STKW. Beliau menanyakan bagaimana menurut pandangan neuroscience cara pengendalian dan kontrol diri ketika terjadi intuisi dan emosi yang liar dalam mengungkapkan ide-ide gagasan karya seni. Otak kita penuh dengan memori yang sangat kompleks. Betul. Ya. Jawabannya sederhana, Bu. Latihan. Latihan. Emosi kita itu kita kendalikan dengan latihan. Seperti latihan sepeda, latihan. Itu latihan. Jadi latihan. Seniman-seniman besar itu juga melatih bagaimana idenya itu tidak menjadi terlalu liar sehingga tidak, artinya misalkan seniman yang wis karpu gambarnya ini lah, wong liya seneng opo gak terserah itu. Lah ya nggak jadi apa-apa begitu gitu.
Seniman yang bagus, yang itu karena dia harus mengkomunikasikan dengan orang lain adalah yang orang lain bisa menghargai dan bisa menikmati. Jadi latihan mengendalikan emosi intuisinya itu sehingga tidak sakar PDW bahwa gambar itu adalah memperhatikan juga apa emosi orang lain, itu hanya perlu latihan mengendalikan emosi. Latihan mengendalikan emosi itu ada sih, ada modulnya. Bagaimana kita mengendalikan latihan emosi itu ada. Jadi meningkatkan kecerdasan emosi dan akhirnya meningkatkan kecerdasan sosial itu sudah ada modulnya. Ada modulnya. Saya menjalani modul itu. Saya dulu tidak cerdas banget cara emosi itu. Orang saya ini autis berat gitu ya. Tapi sejak tahun 96 saya menjalani modul-modul emosi dan meskipun nggak cerdas-cerdas banget, saya sekarang ini ya kayak ginilah saya ini gitu, ya. bisa berkomunikasi dengan sampean-sampean ini kan sebetulnya itu adalah kemajuan pesat bagi saya yang dulunya saya nggak bisa. Saya rasa gitu ya Bu Santi ya, waktunya sudah mepet ini. Buku 21 Pelajaran untuk Abad 21 karya Yuval Noah Harari. Dinarasikan ulang oleh Jendela Ilmu. Bagian 1 Tantangan Teknologi. Bab 3 Kebebasan. Big Data mengawasi Anda. Kisah liberal menghargai kebebasan manusia sebagai nilai nomor 1. Ini membantah bahwa semua otoritas pada akhirnya berasal dari kehendak bebas setiap manusia, seperti yang diungkapkan dalam perasaan, keinginan dan pilihan mereka. Dalam politik, liberalisme percaya bahwa pemilih tahu yang terbaik. Karena itu menjunjung tinggi demokrasi pemilu. Dalam ilmu ekonomi, liberalisme menyatakan bahwa pelanggan selalu baik. Oleh karena itu, ia menganut prinsip pasar bebas. Dalam masalah pribadi, liberalisme mendorong orang untuk mendengarkan diri mereka sendiri, jujur pada diri sendiri, dan ikuti kata hati mereka, selama mereka tidak melanggar kebebasan orang lain. Kebebasan pribadi ini diabadikan dalam hak asasi manusia. Dalam wacana politik barat istilah liberal terkadang digunakan saat ini dalam arti partisan yang lebih sempit untuk menunjukkan mereka yang mendukung secara spesifik penyebab seperti pernikahan gay, kontrol senjata dan aborsi. Namun yang paling disebut kaum konservatif juga menganut pandangan dunia liberal yang luas. Terutama di Amerika Serikat, baik Partai Republik dan Demokrat kadang-kadang harus mengambil istirahat dari pertengkaran mereka yang memanas untuk mengingatkan diri mereka sendiri bahwa mereka dasar-dasar seperti pemilihan umum yang bebas, peradilan yang independen, dan manusia hak. Secara khusus, penting untuk diingat bahwa pahlawan sayap kanan seperti Ronald Reagan dan Margaret Thatcher bukan hanya juara hebat kebebasan ekonomi tetapi juga kebebasan individu. Dalam sebuah wawancara terkenal di 1987, Thatcher berkata bahwa tidak ada yang namanya masyarakat. Ada sebuah permadani hidup pria dan wanita, dan kualitas hidup kita akan bergantung pada seberapa banyak kita masing-masing siap untuk bertanggung jawab diri. Ahli waris Thatcher di Partai Konservatif sepenuhnya setuju dengan Partai Buruh, partai yang otoritas politiknya berasal dari perasaan, pilihan dan kehendak bebas pemilih individu. Jadi, ketika Inggris perlu memutuskan apakah itu harus meninggalkan Uni Eropa, Perdana Menteri David Cameron tidak meminta Ratu Elizabeth II, Archbishop of Canterbury, atau Oxford dan Cambridge melakukan mengatasi masalah tersebut. Dia bahkan tidak bertanya kepada anggota parlemen. Sebaliknya, dia mengadakan referendum di mana setiap warga Inggris ditanya, apa pekerjaan Anda rasakan tentang itu? Anda mungkin keberatan jika orang ditanya, bagaimana menurut Anda? Agak daripada, apa yang Anda rasakan? Tapi ini adalah kesalahan persepsi yang umum. Referendum dan pemilu selalu tentang perasaan manusia, bukan tentang rasionalitas manusia. Jika demokrasi adalah masalah pengambilan keputusan yang rasional, sama sekali tidak ada alasan untuk memberikan hak suara yang sama kepada semua orang, atau mungkin hak suara lainnya. Ada banyak bukti bahwa beberapa orang memang demikian jauh lebih berpengetahuan dan rasional daripada yang lain, tentu saja dalam hal ini pertanyaan ekonomi dan politik tertentu. Setelah pemungutan suara Brexit, ahli biologi terkemuka Richard Dawkins memprotes bahwa sebagian besar publik Inggris, termasuk dirinya sendiri, seharusnya tidak pernah diminta untuk memilih referendum, karena mereka tidak memiliki latar belakang yang diperlukan ilmu ekonomi dan politik. Anda mungkin juga menelepon nasional plebisit untuk memutuskan apakah Einstein mendapatkan aljabar yang benar, atau membiarkan penumpang memilih landasan pacu mana yang harus mendaratkan pilot. Namun,
Baik atau buruk, pemilu dan referendum bukanlah tentang apa yang kami pikirkan. Mereka tentang apa yang kita rasakan. Dan jika menyangkut perasaan, Einstein dan Dawkins tidak lebih baik dari siapapun. Demokrasi mengasumsikan bahwa perasaan manusia mencerminkan kehendak bebas yang misterius dan mendalam, bahwa ini, kehendak bebas, adalah sumber otoritas tertinggi, dan itu sementara beberapa orang lebih cerdas dari yang lain, semua manusia sama-sama bebas. Seperti Einstein dan Dawkins, seorang pembantu buta huruf juga memiliki keinginan bebas, karenanya pada hari pemilihan perasaan, yang diwakili oleh suaranya, dihitung sama seperti perasaan orang lain. Perasaan tidak hanya memandu para pemilih, tetapi juga para pemimpin. Di Brexit 2016 referendum, kampanye tinggalkan dipimpin bersama oleh Boris Johnson dan Michael Gove. Setelah David Cameron mengundurkan diri, Gove awalnya mendukung Johnson untuk premiership, tetapi pada menit terakhir Gove mengumumkan Johnson tidak layak untuk posisi itu dan mengumumkan niatnya sendiri untuk mencalonkan diri pekerjaan. Tindakan Gove, yang menghancurkan peluang Johnson, dijelaskan sebagai pembunuhan politik Machiavellian. Tapi Gove membela perilakunya dengan menarik perasaannya, menjelaskan bahwa, dalam setiap langkah politik saya dalam kehidupan saya bertanya pada diri sendiri satu pertanyaan, apa hal yang benar untuk dilakukan? Apakah hatimu memberitahumu? Itulah sebabnya, menurut Gove, dia berjuang begitu sulit bagi Brexit, dan itulah mengapa dia merasa harus menusuk dari belakang sebelumnya sekutu Boris Johnson dan menawar untuk posisi alfa anjing sendiri, karena miliknya hati menyuruhnya untuk melakukannya. Ketergantungan pada hati ini mungkin terbukti menjadi kelemahan liberal demokrasi. Untuk sekali seseorang, baik di Beijing atau di San Francisco, memperoleh kemampuan teknologi untuk meretas dan memanipulasi hati manusia, politik demokratis akan bermutasi menjadi pertunjukan boneka yang emosional. Dengarkan algoritma. Keyakinan liberal pada perasaan dan pilihan bebas individu bukanlah keduanya alami atau sangat kuno. Selama ribuan tahun orang mempercayai hal itu otoritas datang dari hukum ketuhanan dan bukan dari hati manusia. Dan itu oleh karena itu kita harus menyucikan firman Tuhan daripada kebebasan manusia. Hanya dalam beberapa abad terakhir sumber otoritas bergeser dari surgawi dewa untuk manusia daging dan darah. Otoritas akan segera bergeser lagi, dari manusia ke algoritma. Sama seperti otoritas ketuhanan dilegitimasi oleh mitologi agama, dan manusia otoritas dibenarkan oleh cerita liberal, jadi teknologi yang akan datang revolusi mungkin menetapkan otoritas algoritma big data, sementara merusak ide kebebasan individu. Seperti yang telah kami sebutkan di bab sebelumnya, wawasan ilmiah ke dalam cara kerja otak dan tubuh kita menunjukkan bahwa perasaan kita bukanlah sesuatu yang unik kualitas spiritual manusia, dan mereka tidak mencerminkan segala jenis keinginan bebas. Sebaliknya, perasaan adalah mekanisme biokimia yang dimiliki semua mamalia dan burung digunakan untuk menghitung probabilitas kelangsungan hidup dan reproduksi dengan cepat. Perasaan tidak didasarkan pada intuisi, inspirasi, atau kebebasan. Perasaan itu didasarkan dalam perhitungan. Ketika monyet, tikus atau manusia melihat ular, ketakutan muncul karena jutaan neuron di otak dengan cepat menghitung data yang relevan dan menyimpulkan bahwa kemungkinan kematian tinggi. Perasaan ketertarikan seksual muncul ketika algoritma biokimia lain menghitung individu yang berdekatan menawarkan kemungkinan tinggi untuk kawin yang sukses, ikatan sosial, atau lainnya tujuan yang didambakan. Perasaan moral seperti kemurkaan, rasa bersalah atau pengampunan muncul dari mekanisme saraf yang berkembang untuk memungkinkan kerja sama kelompok. Semua algoritma biokimia ini biasa selama jutaan tahun evolusi. Jika perasaan beberapa leluhur kuno membuat kesalahan, maka gen yang membentuk perasaan ini tidak diturunkan ke generasi berikutnya. Perasaan dengan demikian bukanlah kebalikan dari rasionalitas, mereka mewujudkan evolusi rasionalitas. Kita biasanya gagal untuk menyadari bahwa perasaan sebenarnya adalah perhitungan, karena proses perhitungan yang cepat terjadi jauh di bawah ambang kesadaran kita. Kami tidak merasakan jutaan neuron di otak menghitung probabilitas kelangsungan hidup dan reproduksi, jadi kami keliru percaya bahwa ketakutan kami ular, pilihan pasangan seksual kami, atau opini kami tentang orang Eropa Persatuan adalah hasil dari keinginan bebas yang misterius. Meskipun demikian, meskipun liberalisme salah untuk berpikir bahwa perasaan kita mencerminkan kemauan bebas, hingga saat ini mengandalkan perasaan masih dapat dilakukan dengan baik merasakan. Karena meskipun tidak ada yang ajaib atau gratis tentang perasaan kita, mereka adalah metode terbaik di alam semesta untuk memutuskan apa yang akan dipelajari, siapa menikah, dan partai mana yang akan dipilih. Dan tidak ada sistem luar yang bisa berharap demikian memahami perasaan saya lebih baik dari saya. Bahkan jika Inkuisisi Spanyol atau KGB Soviet memata-matai saya setiap menit setiap hari,
Mereka tidak memiliki pengetahuan biologi dan daya komputasi yang diperlukan untuk meretas proses biokimia yang membentuk keinginan dan pilihan saya. Untuk semua praktis tujuan, masuk akal untuk menyatakan bahwa saya memiliki keinginan bebas, karena keinginan saya terutama dibentuk oleh interaksi kekuatan dalam, yang tidak ada orang di luar bisa melihat. Saya bisa menikmati ilusi bahwa saya mengendalikan arena batin rahasia saya, sementara orang luar tidak pernah bisa benar-benar memahami apa yang terjadi di dalam diriku dan bagaimana saya membuat keputusan. Dengan demikian, liberalisme tepat dalam menasihati orang untuk mengikuti mereka hati daripada perintah dari beberapa pendeta atau pakaian pesta. Namun, segera algoritma komputer dapat memberi Anda nasihat yang lebih baik daripada manusia perasaan. Sebagai inkuisisi Spanyol dan KGB memberi jalan kepada Google dan Baidu, kehendak bebas, kemungkinan besar akan disingkapkan sebagai mitos, dan kemungkinan liberalis kehilangan keuntungan praktisnya. Karena kita sekarang berada di pertemuan dua revolusi besar. Di ahli biologi satu tangan sedang memecahkan misteri tubuh manusia, dan masuk khususnya, otak dan perasaan manusia. Pada saat yang sama komputer ilmuwan memberi kita kekuatan pemrosesan data yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika revolusi biotek menyatu dengan revolusi infotek, itu akan menghasilkan besar algoritma data yang dapat memantau dan memahami perasaan saya dengan lebih baik daripada yang saya bisa, dan kemudian otoritas mungkin akan bergeser dari manusia ke komputer. Ilusi kehendak bebas saya kemungkinan besar akan hancur seperti saya setiap hari menghadapi institusi, perusahaan dan lembaga pemerintah itu memahami dan memanipulasi apa yang sampai sekarang alam batinku tidak dapat diakses. Ini sudah terjadi di bidang kedokteran. Yang paling penting keputusan medis dalam hidup kita tidak bergantung pada perasaan sakit atau sehat, atau bahkan pada prediksi yang diinformasikan dari dokter kami, tetapi pada perhitungan K dalam beber komputer yang memahami tubuh kita jauh lebih baik daripada kita. Apa dekade? Algoritma Big Data diinformasikan oleh aliran dalam konstan data biometrik dapat memantau kesehatan kita 24/7. Mereka bisa mendeteksinya awal dari penyakit influenza, kanker atau Alzheimer, jauh sebelum kita rasakan ada yang salah dengan kami. Mereka kemudian dapat merekomendasikan yang sesuai perawatan, diet, dan regimen harian, dibuat khusus untuk fisik unik kita, DNA dan kepribadian. Orang akan menikmati perawatan kesehatan terbaik dalam sejarah, tapi justru untuk ini alasan mereka mungkin akan sakit sepanjang waktu. Selalu ada sesuatu salah di suatu tempat di tubuh. Selalu ada sesuatu yang bisa ditingkatkan. Di masa lalu, Anda merasa sangat sehat selama Anda tidak merasakannya sakit atau Anda tidak menderita kecacatan yang tampak seperti pincang. Tapi oleh pada tahun 2050, berkat sensor biometrik dan algoritma Big Data, penyakit dapat muncul didiagnosis dan dirawat jauh sebelum menyebabkan rasa sakit atau cacat. Hasil dari, Anda akan selalu menemukan diri Anda menderita kondisi medis dan mengikuti rekomendasi algoritmik ini atau itu. Jika Anda menolak, mungkin asuransi kesehatan Anda akan menjadi tidak valid, atau atasan Anda akan memecat Anda. Mengapa mereka harus membayar harga ketegaran Anda? Itu adalah satu hal untuk terus merokok meskipun statistik umum yang menghubungkan merokok dengan kanker paru-paru adalah hal yang sangat berbeda untuk terus merokok meskipun ada peringatan konkret dari sensor biometrik yang baru saja terdeteksi 17 sel kanker di paru-paru kiri atas Anda. Dan jika Anda mau lawan sensor, apa yang akan Anda lakukan saat sensor meneruskan peringatan ke agen asuransi Anda, manajer Anda, dan ibu Anda? Siapa yang punya waktu dan tenaga untuk mengatasi semua penyakit ini? Semuanya kemungkinan besar, kami bisa menginstruksikan algoritma kesehatan kami untuk menangani sebagian base masalah ini karena dianggap cocok. Paling banyak, itu akan mengirim pembaruan berkala ke kami smartphone, memberitahu kami bahwa 17 sel kanker terdeteksi dan hancur. Para hipokondria mungkin dengan patuh membaca pembaruan ini, tetapi sebagian besar kami akan mengabaikannya sama seperti kami mengabaikan pemberitahuan antivirus yang mengganggu komputer kita. Drama pengambilan keputusan. Apa yang sudah mulai terjadi dalam kedokteran kemungkinan besar akan terjadi lebih banyak dan lebih banyak bidang. Penemuan kuncinya adalah sensor biometrik, yaitu manusia bisa dipakai di dalam atau di dalam tubuh mereka, dan yang mengubah proses biologis menjadi informasi elektronik yang dapat disimpan dan dianalisis oleh komputer. Diberikan data biometrik yang cukup dan daya komputasi yang cukup, data eksternal sistem pemrosesan dapat meretas semua keinginan, keputusan, dan pendapat Anda. Mereka tahu persis siapa Anda. Kebanyakan orang tidak terlalu mengenal diri mereka sendiri. Ketika saya berumur 21 tahun akhirnya menyadari bahwa saya gay, setelah beberapa tahun hidup dalam penyangkalan. Begitulah hampir tidak luar biasa. Banyak pria gay menghabiskan seluruh masa remajanya dengan tidak yakin tentang seksualitas mereka.
Sekarang bayangkan situasi di tahun 2050, ketika sebuah algoritma dapat memberitahu remaja manapun dengan tepat di mana dia berada pada spektrum gay hetero, dan bahkan seberapa lunak posisi itu. Mungkin algoritma menunjukkan kepada Anda gambar atau video pria dan wanita yang menarik, lacak mata Anda gerakan, tekanan darah dan aktivitas otak, dan dalam 5 menit mengeluarkan angka pada skala Kinsey. Itu bisa menyelamatkan saya bertahun-tahun fruster, maka mungkin Anda merasi. Mungkin Anda secara bosan dengan seka pribadi tidak ingin mengikuti tes seperti itu. Tetapi kelompok teman di Michelle pesta ulang tahun, dan seseorang menyarankan Anda semua bergiliran memeriksa diri sendiri pada algoritma baru yang keren ini. Dengan semua orang berdiri untuk menonton hasil, dan mengomentarinya. Maukah kamu pergi begitu saja? Bahkan jika Anda melakukannya, dan bahkan jika Anda terus bersembunyi dari diri Anda dan Anda teman sekelas, Anda tidak akan bisa bersembunyi dari Amazon, Alibaba atau rahasianya polisi. Saat Anda menjelajahi web, nonton YouTube atau baca media sosial Anda feed, algoritma akan diam-diam memantau Anda, menganalisis Anda, dan memberitahu Coca-Cola bahwa jika ingin menjual minuman bersoda, sebaiknya gunakan iklan dengan pria bertelanjang dada daripada dengan gadis bertelanjang dada. Tidak akan bahkan tahu. Tetapi mereka akan tahu, dan informasi seperti itu akan bernilai miliaran. Kemudian lagi, mungkin semuanya akan terbuka, dan orang-orang akan dengan senang hati membagikan informasi mereka untuk mendapatkan rekomendasi yang lebih baik, dan akhirnya untuk mendapatkan algoritma untuk membuat keputusan bagi mereka. Itu dimulai dengan hal-hal sederhana, seperti memutuskan film mana yang akan ditonton. Saat Anda duduk dengan sekelompok teman untuk menghabiskan malam yang nyaman di depan TV, Anda yang pertama harus memilih apa yang ingin dilihat. 50 tahun yang lalu Anda tidak punya pilihan, tetapi hari ini dengan munculnya layanan lihat atas permintaan, ada ribuan judul tersedia. Mencapai kesepakatan bisa sangat sulit, karena sementara Anda secara pribadi menyukai thriller fiksi ilmiah, Jack lebih menyukai komedi romantis, dan Jill memilih film Prancis yang berseni. Anda mungkin akhirnya akan berkompromi beberapa film B biasa-biasa saja yang mengecewakan Anda semua. Algoritma mungkin membantu. Anda dapat membedakan masing-masing film sebelumnya Anda sangat menyukai, dan berdasarkan database statistiknya yang sangat besar, algoritma kemudian dapat menemukan pasangan yang cocok untuk grup. Sayangnya, kasar seperti itu algoritma mudah disesatkan, terutama karena pelaporan mandiri adalah alat ukur yang sangat tidak dapat diandalkan untuk preferensi orang yang sebenarnya. Itu sering terjadi bahwa kami mendengar banyak orang memuji beberapa film sebagai mahakarya, rasakan dipaksa untuk menontonnya, dan meskipun kami tertidur di tengah jalan, kami tidak ingin terlihat seperti Filistin, jadi kami memberitahu semua orang bahwa itu luar biasa pengalaman. Masalah seperti itu, bagaimanapun, dapat diselesaikan jika kita mengizinkan algoritma mengumpulkan data waktu nyata tentang kami saat kami benar-benar menonton film, alih-alih mengandal atas laporan diri kita yang meragukan. Sebagai permulaan, algoritma dapat memantau film mana yang kami selesaikan, dan yang kami hentikan menonton di tengah jalan melalui. Bahkan jika kita memberitahu seluruh dunia bahwa Gone with the Wind adalah yang terbaik film yang pernah dibuat, algoritmanya akan tahu bahwa kita tidak pernah berhasil melewati yang pertama setengah jam, dan kami tidak pernah benar-benar melihat Atlanta terbakar. Namun algoritmanya bisa lebih dalam dari itu. Insinyur saat ini mengembangkan perangkat lunak yang dapat mendeteksi emosi manusia berdasarkan gerakan mata dan otot wajah kita. Tambahkan kamera yang bagus ke televisi, dan perangkat lunak semacam itu akan mengetahui adegan mana yang membuat kita tertawa, yang adegan membuat kami sedih, dan adegan mana yang membuat kami bosan. Selanjutnya, hubungkan algoritma untuk sensor biometrik, dan algoritma akan mengetahui caranya masing-masing bingkai telah mempengaruhi detak jantung kita, tekanan darah kita, dan otak kita aktivitas. Saat kita menonton, katakanlah, Tarantino Pulp Fiction, algoritmanya mungkin mencatat bahwa adegan pemerkosaan menyebabkan nada seksual yang hampir tak terlihat gairah, bahwa ketika Vincent secara tidak sengaja menembak wajah Marvin, itu membuat kami tertawa terbahak-bahak, dan kami tidak mengerti lelucon tentang burger kahuna, tapi kami tetap tertawa, agar tidak terlihat bodoh. Saat Anda memaksakan diri untuk tertawa, Anda menggunakan sirkuit dan otot otak yang berbeda dengan saat Anda tertawa karena ada sesuatu yang sangat lucu. Manusia biasanya tidak dapat mendeteksi perbedaan. Tapi sensor biometrik bisa. Kata televisi berasal dari bahasa Yunani, tele, yang berarti jauh, dan Latin, visio, penglihatan. Ini pada awalnya dipahami sebagai perangkat yang memungkinkan kita untuk melihat dari jauh. Tapi segera, itu mungkin memungkinkan kita untuk dilihat dari jauh. Sebagai George Orwell membayangkan dalam 1984, televisi akan mengawasi kita saat kami menontonnya. Setelah kita selesai menonton seluruh Tarantino filmografi,
kita mungkin sudah melupakan sebagian besar darinya. Tapi Netflix, atau Amazon, atau siapapun yang memiliki algoritma TV, akan mengetahui tipe kepribadian kita, dan caranya untuk menekan tombol emosional kita. Data semacam itu dapat mengaktifkan Netflix dan Amazon untuk memilih film untuk kami dengan ketepatan yang luar biasa, tetapi itu juga dapat memungkinkan mereka membuat bagi kita keputusan terpenting dalam hidup, seperti apa yang harus dilakukan belajar, di mana bekerja, dan siapa yang akan dinikahi. Tentu saja Amazon tidak selalu benar. Itu tidak mungkin. Algoritma akan berulang kali membuat kesalahan karena data tidak mencukupi, salah pemrograman, definisi tujuan yang kacau dan sifat hidup yang kacau balau, tapi Amazon tidak harus sempurna. Ini hanya perlu lebih baik rata-rata daripada kita manusia. Dan itu tidak terlalu sulit, karena kebanyakan orang tidak mengenal diri mereka sendiri dengan sangat baik, dan kebanyakan orang sering membuat kesalahan besar dalam keputusan terpenting dalam hidup mereka. Lebih dari sekedar algoritma, manusia menderita karena data yang tidak mencukupi, dari pemrograman yang salah, genetik dan budaya, dari definisi yang kacau, dan dari kekacauan kehidupan. Anda mungkin membuat daftar banyak masalah yang membayangi algoritma, dan menyimpulkan bahwa orang tidak akan pernah mempercayai mereka. Tapi ini seperti membuat katalog semua file kelemahan demokrasi dan menyimpulkan bahwa tidak akan ada orang yang waras memilih untuk mendukung sistem seperti itu. Winston Churchill terkenal mengatakan demokrasi adalah sistem politik terburuk di dunia, kecuali untuk semua orang lain. Benar atau salah, orang mungkin mencapai kesimpulan yang sama tentang algoritma big data. Mereka memiliki banyak halangan, tetapi kami tidak memiliki yang lebih baik alternatif. Saat para ilmuwan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang cara manusia membuat keputusan, godaan untuk mengandalkan algoritma cenderung meningkat. Pertasan pengambilan keputusan manusia tidak hanya akan meningkatkan algoritma big data dapat diandalkan, sekaligus akan membuat perasaan manusia menjadi kurang dapat diandalkan. Sebab pemerintah dan perusahaan berhasil meretas operasi manusia sistem, kita akan dihadapkan pada rentetan manipulasi yang dipandu secara presisi, iklan dan propaganda. Mungkin menjadi sangat mudah untuk memanipulasi kami opini dan emosi bahwa kami akan dipaksa untuk mengandalkan algoritma di sama seperti seorang pilot yang menderita serangan vertigo harus mengabaikan apa yang dimilikinya indera sendiri memberitahunya dan menaruh semua kepercayaannya pada mesin. Di beberapa negara dan dalam beberapa situasi, orang mungkin tidak diberikan apapun pilihan, dan mereka akan dipaksa untuk mematuhi keputusan big data algoritma. Namun bahkan dalam masyarakat yang diduga bebas, algoritma mungkin mendapatkan keotoritas karena kita akan belajar dari pengalaman untuk mempercayai mereka lebih banyak dan lebih banyak masalah, dan secara bertahap akan kehilangan kemampuan kita untuk membuat keputusan diri. Bayangkan saja dengan cara yang hanya dalam 2 dekade saja, miliaran orang datang untuk mempercayakan algoritma pencarian Google dengan salah satu tugas terpenting dari semuanya, mencari yang relevan dan dapat dipercaya informasi. Kami tidak lagi mencari informasi. Sebagai gantinya, kami mencari di Google. Dan karena kami semakin mengandalkan Google untuk mendapatkan jawaban, jadi kemampuan kami untuk informasi sendiri berkurang. Saat ini, kebenaran didefinisikan oleh hasil teratas pencarian Google. Ini juga terjadi dengan kemampuan fisik, seperti navigasi ruang. Orang-orang meminta Google untuk memandu mereka. Saat mereka mencapai persimpangan, firasat mereka mungkin memberitahu mereka, belok kiri. Tetapi Google Maps mengatakan, belok kanan. Awalnya mereka mendengarkan firasat mereka, belok kiri, terjebak dalam kemacetan lalu lintas, dan melewatkan pertemuan penting. Lain kali mereka mendengarkan Google, belok kanan, dan lakukan tepat waktu. Mereka belajar dari pengalaman untuk dipercaya Google. Dalam 1 atau 2 tahun, mereka begitu saja mengandalkan Google Maps apapun memberitahu mereka. Dan jika ponsel cerdas gagal, mereka sama sekali tidak mengerti. Di Maret 2012, 3 turis Jepang di Australia memutuskan untuk melakukan perjalanan sehari ke sebuah pulau lepas pantai kecil, dan mengendarai mobil mereka langsung ke Samudra Pasifik. Sopirnya, Yuzunuda yang berusia 21 tahun, kemudian berkata bahwa dia baru saja mengikuti petunjuk dari GPS dan, itu memberitahu kami bahwa kami dapat berkendara ke sana. Itu terus mengatakan itu akan mengarahkan kita ke jalan. Kami terjebak. Dalam beberapa insiden serupa orang melaju ke danau, atau jatuh dari jembatan yang hancur, dengan mengikuti petunjuk GPS. Kemampuan navigasi itu seperti otot, gunakan atau hilangkan. Hal yang sama berlaku untuk kemampuan memilih pasangan atau profesi. Setiap tahun jutaan anak muda perlu memutuskan apa yang akan dipelajari universitas. Ini adalah keputusan yang sangat penting dan sangat sulit. Kamu adalah di bawah tekanan dari orang tua Anda, teman Anda dan guru Anda, yang telah kepentingan dan pendapat yang berbeda.
Anda juga memiliki ketakutan dan fantasi Anda sendiri untuk menangani. Penilaian Anda dikaburkan dan dimanipulasi oleh Hollywood blockbuster, novel sampah, dan kampanye iklan yang canggih. Ini sangat sulit untuk membuat keputusan yang bijaksana karena Anda tidak benar-benar tahu apa yang diperlukan untuk berhasil dalam berbagai profesi, dan Anda tidak harus memiliki gambaran realistis tentang kekuatan dan kelemahan Anda sendiri. Apa yang dibutuhkan untuk sukses sebagai pengacara? Bagaimana cara saya tampil di bawah tekanan? Apakah saya seorang pekerja tim yang baik? Seorang siswa mungkin memulai sekolah hukum karena dia memiliki citra yang tidak akurat keterampilannya sendiri, dan pandangan yang bahkan lebih menyimpang tentang apa menjadi pengacara benar-benar melibatkan. Anda tidak bisa memberikan pidato dan teriakan yang dramatis, keberatan, yang mulia, sepanjang hari. Sedangkan temannya memutuskan untuk memenuhi mimpi masa kecil dan belajar menari balet profesional, meskipun dia tidak memiliki struktur tulang atau disiplin yang diperlukan. Bertahun-tahun kemudian, keduanya sangat menyesali pilihan mereka. Kedepannya kita bisa mengandalkan Google untuk membuatnya keputusan seperti itu untuk kami. Google dapat memberitahu saya bahwa saya akan membuang-buang waktu di sekolah hukum atau di sekolah balet, tetapi saya mungkin bisa menjadi yang terbaik, dan sangat bahagia, psikolog atau tukang ledeng. Begitu AI membuat keputusan yang lebih baik dari kita tentang karir dan bahkan mungkin hubungan, konsep kemanusiaan dan kehidupan kita harus berubah. Manusia terbiasa memikirkan kehidupan sebagai drama pengambilan keputusan. Demokrasi liberal dan kapitalisme pasar bebas memandang individu sebagai sebuah agen otonom terus-menerus membuat pilihan tentang dunia. Baik itu drama Shakespeare, novel Jane Austen, atau Hollywood karya seni aka komedi, biasanya berkisar tentang pahlawan yang harus membuatnya keputusan yang sangat penting. Menjadi atau tidak menjadi? Untuk mendengarkan istriku dan bunuh Raja Duncan, atau dengarkan hati nuraniku dan selamatkan dia? Untuk menikah dengan Tuan Collins atau Tuan Darcy? Teologi Kristen dan Muslim sama-sama berfokus pada drama pengambilan keputusan, dengan alasan keselamatan atau kutukan abadi tergantung pada membuat pilihan yang tepat. Apa yang akan terjadi pada pandangan hidup karena kita semakin mengandalkan AI membuat keputusan untuk kita? Saat ini kami mempercayai Netflix untuk merekomendasikan film, dan Google Maps untuk memilih apakah akan berbelok ke kanan atau kiri. Tapi begitu kita mulai mengandalkan AI untuk memutuskan apa yang akan dipelajari, di mana harus bekerja, dan siapa yang akan kehidupan manusia akan berhenti menjadi drama pengambilan keputusan. Demokrasi pemilu dan pasar bebas tidak akan masuk akal. Begitu pula kebanyakan agama dan karya seni. Bayangkan Anna Karenina mengeluarkan ponsel cerdasnya dan menanyakan algoritma Facebook apakah dia harus tetap menikah dengan Karenin atau kawin lari dengan Count Vronsky yang gagah. Atau bayangkan favorit Anda Shakespeare bermain dengan semua keputusan penting yang diambil oleh Google algoritma. Hamlet dan Macbeth akan memiliki kehidupan yang jauh lebih nyaman. Tetapi kehidupan macam apa itu sebenarnya? Apakah kita memiliki model untuk memahaminya kehidupan seperti itu? Saat otoritas bergeser dari manusia ke algoritma, kita mungkin tidak lagi melihat dunia sebagai taman bermain individu otonom berjuang untuk membuat pilihan yang tepat. Sebaliknya, kita mungkin menganggap seluruh alam semesta sebagai aliran data, melihat organisme sebagai sedikit lebih dari algoritma biokimia, dan percaya bahwa panggilan kosmik manusia adalah menciptakan data yang mencakup semuanya sistem pemrosesan, dan kemudian bergabung ke dalamnya. Hari ini kita sudah menjadi chip kecil di dalam sistem pemrosesan data raksasa yang sebenarnya tidak ada mengerti. Setiap hari saya menyerap bit data yang tak terhitung jumlahnya melalui email, tweet dan artikel, memproses data, dan mengirimkan kembali bit baru melalui lebih banyak email, tweet, dan artikel. Saya tidak benar-benar tahu di mana saya cocok menjadi yang terbaik skema hal-hal, dan bagaimana bit data saya terhubung dengan bit yang dihasilkan oleh miliaran manusia dan komputer lainnya. Saya tidak punya waktu untuk mencari tahu, karena saya terlalu sibuk menjawab semua email ini. Mobil filosofis. Orang mungkin keberatan bahwa algoritma tidak pernah bisa membuat keputusan penting bagi kami, karena keputusan penting biasanya melibatkan dimensi etika, dan algoritma tidak memahami etika. Namun tidak ada alasan untuk berasumsi bahwa algoritma tidak akan mampu mengungguli rata-rata manusia sekalipun etika. Sudah hari ini, sebagai perangkat seperti smartphone dan kendaraan otonom mengambil keputusan yang dulunya merupakan monopoli manusia, mereka mulai bergulat dengan jenis masalah etika yang sama yang telah membingungkan manusia ribuan tahun. Misalnya, dua anak mengejar bola melompat tepat di depan mobil tanpa pengemudi. Berdasarkan perhitungan kilatnya, algoritma mengemudi mobil menyimpulkan bahwa satu-satunya cara untuk menghindari menabrak kedua anak itu adalah dengan berbelok ke jalur berlawanan, dan berisiko bertabrakan dengan truk yang melaju. Algoritma menghitung bahwa dalam kasus seperti itu, ada peluang 70% bahwa pemilik mobil, yang tertidur lelap di kursi belakang, akan menjadi terbunuh.
Apa yang harus dilakukan algoritma? Filsuf telah memperdebatkan tentang masalah troli, semacam itu ribuan tahun. Mereka disebut masalah troli karena contoh buku teks dalam debat filosofis modern mengacu pada mobil troli yang melesat turun jalur kereta api, bukan ke mobil yang bisa mengemudi sendiri. Sampai sekarang, ini argumen memiliki dampak yang sangat kecil pada perilaku aktual. Karena di saat krisis manusia terlalu sering melupakannya pandangan filosofis dan mengikuti emosi dan insting mereka sebagai gantinya. Salah satu eksperimen paling menjijikan dalam sejarah ilmu sosial adalah dilakukan pada bulan Desember 1970 pada sekelompok mahasiswa di Princeton Theological Seminary, yang sedang berlatih untuk menjadi pendeta di gereja Presbyterian. Setiap mahasiswa diminta bergegas ke kuliah jarak jauh hall, dan di sana memberikan ceramah tentang perumpamaan orang Samaria yang baik, yang menceritakan orang Yahudi yang melakukan perjalanan dari Yerusalem ke Yeriho dirampok dan dipukuli penjahat, yang kemudian meninggalkannya untuk mati di pinggir jalan. Setelah beberapa waktu seorang pendeta dan seorang Lewi lewat di dekatnya, tetapi keduanya mengabaikan pria itu. Sebaliknya, Asamaria, anggota sekte yang sangat dibenci oleh orang Yahudi, berhenti ketika dia melihat korban, merawatnya, dan menyelamatkan nyawanya. Moral dari perumpamaan adalah bahwa pahala orang harus dinilai dari perilaku mereka yang sebenarnya, bukan karena afiliasi agama mereka. Para seminaris muda yang bersemangat itu bergegas ke ruang kuliah, merenung cara terbaik untuk menjelaskan moral dari perumpamaan Samaria yang baik. Tapi para peneliti menanam di jalan mereka orang yang berpakaian lusuh duduk merosot di ambang pintu dengan kepala menunduk dan mata tertutup. Sebagai setiap seminaris yang tidak menaruh curiga bergegas lewat, korban, itu terbatuk dan mengerang menyedihkan. Kebanyakan seminaris bahkan tidak berhenti untuk menanyakan apa itu salah dengan pria itu, apalagi menawarkan bantuan. Stres emosional tercipta oleh kebutuhan untuk bergegas ke ruang kuliah mengalahkan kewajiban moral mereka membantu orang asing dalam kesulitan. Emosi manusia mengalahkan teori filosofis di banyak teori lainnya situasi. Hal ini menjadikan sejarah etis dan filosofis dunia kisah yang agak menyedihkan tentang cita-cita indah dan perilaku yang kurang dari ideal. Berapa banyak orang Kristen yang sebenarnya memberikan pipi yang lain? Berapa banyak umat Buddha benar-benar melampaui obsesi egois? Dan betapa banyak orang Yahudi yang benar-benar mencintai tetangga mereka seperti diri mereka sendiri? Begitulah cara seleksi alam berbentuk Homo sapiens. Seperti semua mamalia, Homo sapiens menggunakan emosi untuk cepat membuat keputusan hidup dan mati. Kami telah mewarisi kemarahan kami, ketakutan kami dan nafsu kita dari jutaan leluhur, yang semuanya paling banyak berlalu uji kendali mutu yang ketat dari seleksi alam. Sayangnya, apa yang baik untuk kelangsungan hidup dan reproduksi di sabana Afrika 1 juta tahun yang lalu belum tentu cocok perilaku yang bertanggung jawab di jalan raya abad ke-21. Terganggu, marah dan pengemudi manusia yang cemas membunuh lebih dari 1 juta orang di lalu lintas kecelakaan setiap tahun. Kami dapat mengirim semua filsuf, nabi dan imam kami untuk mengkhotbahkan etika kepada para pengemudi ini. Tetapi di jalan, emosi mamalia dan naluri sabana masih akan mengambil alih. Akibatnya, para frater terburu-buru akan mengabaikan orang-orang yang dalam kesusahan, dan pengemudi dalam krisis akan menjadi malang pejalan kaki. Pemisahan antara seminar dan jalan ini adalah salah satu yang terbesar masalah praktis dalam etika. Immanuel Kant, John Stuart Mill dan John Rawls dapat duduk di aula universitas yang nyaman dan mendiskusikan masalah teoritis dalam etika selama berhari-hari. Tetapi akankah kesimpulan mereka benar-benar diterapkan oleh pengemudi yang stres terjebak dalam keadaan darurat sepersekian detik? Mungkin Michael Schumacher, juara Formula 1 yang terkadang dielu-elukan sebagai pengemudi terbaik dalam sejarah, memiliki kemampuan untuk memikirkan filosofi sementara balap mobil, tapi kebanyakan dari kita bukan Schumacher. Algoritma komputer, bagaimanapun, belum dibentuk secara alami seleksi, dan mereka tidak memiliki emosi atau insting-insting. Maka masuk saat-saat krisis mereka bisa mengikuti pedoman etika jauh lebih baik daripada manusia, asalkan kita menemukan cara untuk membuat kode etik dalam jumlah yang tepat dan statistik. Jika kita mengajari Kant, Mill dan Rawls untuk menulis kode, mereka bisa dengan hati-hati memprogram mobil self-driving di laboratorium mereka yang nyaman, dan pastikan bahwa mobil akan mengikuti perintah mereka di jalan raya. Dampaknya, setiap mobil akan didorong oleh Michael Schumacher dan Immanuel Kant digulung menjadi satu. Jadi jika Anda memprogram mobil tanpa pengemudi untuk berhenti dan membantu orang asing masuk kesusahan, itu akan datang neraka atau air tinggi, kecuali, tentu saja, Anda memasukkan klausa pengecualian untuk skenario neraka atau air tinggi. Begitu pula jika Anda mobil self-driving diprogram untuk berbelok ke jalur berlawanan agar bisa menyelamatkan 2 anak di jalannya, Anda bisa bertaruh hidup Anda persis seperti ini melakukan. Artinya saat mendesain mobil self-driving mereka, Toyota atau Tesla akan mengubah masalah teoritis dalam filsafat etika menjadi masalah praktis teknik. Memang,
algoritma filosofis tidak akan pernah sempurna. Kesalahan akan masih terjadi, mengakibatkan cedera, kematian dan sangat rumit tuntutan hukum. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Anda mungkin bisa menuntut file filsuf atas hasil teorinya yang tidak menguntungkan, karena untuk pertama kali dalam sejarah Anda bisa membuktikan hubungan sebab akibat langsung antara ide filosofis dan peristiwa kehidupan nyata. Namun, untuk mengambil alih dari pengemudi manusia, algoritma tidak harus sempurna. Mereka akan melakukannya harus lebih baik dari manusia. Mengingat bahwa pengemudi manusia membunuh lebih dari 1 juta orang setiap tahun, itu bukan pesanan yang tinggi. Ketika semua dikatakan dan selesai, apakah Anda lebih suka mobil di sebelah Anda dikendarai oleh seorang remaja mabuk, atau oleh tim Schumacher kan? Logika yang sama berlaku bukan hanya tentang mengemudi, tetapi juga banyak situasi lainnya. Ambil contoh lamaran kerja. Di abad ke-21, keputusan itu apakah akan mempekerjakan seseorang untuk suatu pekerjaan akan semakin dibuat algoritma. Kita tidak bisa mengandalkan mesin untuk mengatur etika yang relevan standar. Manusia masih perlu melakukan itu. Tapi begitu kita memutuskan file standar etika di pasar kerja, bahwa diskriminasi itu salah orang kulit hitam atau terhadap wanita, misalnya, kita dapat mengandalkan mesin untuk menerapkan dan memelihara standar ini lebih baik dari manusia. Seorang manajer manusia mungkin tahu dan bahkan setuju bahwa itu tidak etis mendiskriminasi orang kulit hitam dan wanita. Tapi kemudian, jika berkulit hitam wanita melamar pek dia, dan memutuskan untuk tidak mempekerjakan, manajer secara tidak sadar melakukan diskriminasi mempekerjakannya. Jika kita mengizinkan komputer untuk mengevaluasi aplikasi, dan program komputer untuk sepenuhnya mengabaikan ras dan jenis kelamin, kita dapat yakin bahwa komputer memang akan mengabaikan faktor-faktor ini, karena komputer tidak memiliki alam bawah sadar. Tentu saja, ini tidak akan mudah menulis kode untuk mengevaluasi lamaran kerja, dan selalu ada bahaya bahwa para insinyur entah bagaimana akan memprogram bias bawah sadar mereka sendiri ke dalam perangkat lunak. Namun begitu kita menemukan kesalahan seperti itu mungkin akan terjadi jauh lebih mudah untuk mendebuk perangkat lunak daripada menyingkirkan manusia dari rasis dan bias misoginis. Kami melihat bahwa kebangkitan kecerdasan buatan mungkin mendorong sebagian besar manusia keluar dari pasar kerja, termasuk pengemudi dan polisi lalu lintas. Saat gaduh manusia digantikan oleh algoritma yang patuh, polisi lalu lintas akan mubazir. Namun, mungkin ada beberapa celah baru bagi para filsuf, karena keterampilan mereka, yang sampai sekarang tidak memiliki banyak nilai pasar, akan tiba-tiba memiliki permintaan yang sangat tinggi. Jadi jika Anda ingin mempelajari sesuatu yang akan menjamin pekerjaan yang baik di masa depan, mungkin filosofi tidak seburuk itu berjudi. Tentu saja, para filsuf jarang menyetujui tindakan yang benar. Beberapa masalah troli telah dipecahkan untuk kepuasan semua filsuf, dan pemikir konsekuensialis seperti John Stuart Mill, yang menilai tindakan oleh konsekuensi, memiliki pendapat yang sangat berbeda dengan deontologi seperti Immanuel Kant, yang menilai tindakan dengan aturan mutlak. Apakah Tesla harus melakukannya sebenarnya mengambil sikap terhadap hal-hal yang rumit untuk menghasilkan sebuah mobil? Nah, mungkin Tesla akan serahkan saja ke pasar. Tesla akan menghasilkan 2 model mobil self-driving, Tesla altruis dan Tesla egois. Dalam sebuah darurat, altruis mengorbankan pemiliknya untuk kebaikan yang lebih besar, sedangkan egois melakukan segala daya untuk menyelamatkan pemiliknya, bahkan jika itu berarti membunuh kedua anak itu. Pelanggan kemudian akan dapat membeli mobil yang paling sesuai pandangan filosofis favorit mereka. Jika lebih banyak orang membeli Tesla egois, Anda tidak akan bisa menyalahkan Tesla untuk itu. Bagaimanapun, pelanggan selalu benar. Ini bukan lelucon. Dalam studi perintis tahun 2015, orang diberikan skenario hipotesis dari mobil self-driving yang akan menabrak beberapa pejalan kaki. Kebanyakan mengatakan bahwa dalam kasus seperti itu, mobil harus menyelamatkan pejalan kaki bahkan dengan harga membunuh pemiliknya. Saat mereka dulu ditanya apakah mereka secara pribadi akan membeli mobil yang diprogram untuk mengorbankannya pemilik untuk kebaikan yang lebih besar, sebagian besar mengatakan tidak. Untuk diri mereka sendiri, me yang egois Tesla. Bayangkan situasinya. Anda telah membeli mobil baru, tetapi sebelumnya Anda bisa mulai menggunakannya, Anda harus membuka menu pengaturan dan mencentang salah satu dari beberapa kotak. Jika terjadi kecelakaan, apakah Anda ingin mobil tersebut mengorbankan hidup Anda, atau membunuh keluarga di kendaraan lain? Apakah ini pilihan yang Anda inginkan membuat? Pikirkan saja pertengkaran Anda dengan suami tentang kotak mana yang akan dicentang. Jadi mungkin negara harus turun tangan untuk mengatur pasar, dan berbaring kode etik yang mengikat semua mobil self-driving? Beberapa anggota parlemen akan melakukannya pasti akan senang dengan kesempatan untuk akhirnya membuat hukum yang selalu ada mengikuti surat itu.
Anggota parlemen lain mungkin khawatir dengan hal itu tanggung jawab yang belum pernah terjadi sebelumnya dan totaliter. Bagaimanapun, sepanjang sejarah keterbatasan penegakan hukum memberikan pemeriksaan selamat datang pada bias, kesalahan dan ekses anggota parlemen. Itu adalah hal yang sangat beruntung undang-undang yang melarang homoseksualitas dan penistaan agama hanya sebagian diberlakukan. Apakah kita benar-benar menginginkan sistem yang keputusannya bisa keliru politisi menjadi tak terhindarkan seperti gravitasi? Kediktatoran digital. AI sering membuat takut orang karena mereka tidak mempercayai AI untuk bertahan taat. Kami telah melihat terlalu banyak film fiksi ilmiah tentang robot memberontak melawan tuan manusia mereka, mengamuk di jalanan dan membantai semua orang. Namun masalah sebenarnya dengan robot adalah persisnya seberang. Kita harus takut pada mereka karena mereka mungkin akan selalu menuruti mereka tuan dan tidak pernah memberontak. Tidak ada yang salah dengan ketaatan buta, tentu saja, selama robot kebetulan melayani tuan yang jinak. Bahkan dalam peperangan, ketergantungan pada pembunuh robot dapat memastikan bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah, hukum perang akan melakukannya benar-benar ditaati di medan perang. Tentara manusia terkadang didorong oleh emosi mereka untuk pembunuhan, penjarahan dan pemerkosaan yang melanggar hukum perang. Kami biasanya mengasosiasikan emosi dengan kasih sayang, cinta dan empati, tetapi dalam masa perang, emosi yang mengambil kendali seringkali berupa ketakutan, kebencian dan kekejaman. Karena robot tidak memiliki emosi, mereka dapat dipercaya untuk selalu patuhi aturan wajib militer, dan jangan pernah terpengaruh ketakutan dan kebencian pribadi. Pada 16 Maret 1968 sebuah kompi tentara Amerika mengamuk di desa My Lai di Vietnam Selatan, dan membantai sekitar 400 warga sipil. Kejahatan perang ini diakibatkan oleh prakarsa laki-laki yang selama ini setempat terlibat dalam perang gerilya hutan selama beberapa bulan. Itu tidak melayani apapun tujuan strategis, dan melanggar kode hukum dan militer kebijakan Amerika Serikat. Itu adalah kesalahan emosi manusia. Jika aspunya mengerahkan robot pembunuh di Vietnam, pembantaian My Lai tidak akan pernah telah terjadi. Namun demikian, sebelum kami terburu-buru mengembangkan dan menyebarkan robot pembunuh, kami perlu mengingatkan diri kita sendiri bahwa robot selalu mencerminkan dan memperkuat kualitas kode mereka. Jika kode dibatasi dan jinak, robot akan melakukannya mungkin merupakan peningkatan besar dibandingkan rata-rata prajurit manusia. Namun jika kode itu kejam dan kejam, hasilnya akan menjadi bencana besar. Yang asli masalah dengan robot bukanlah kecerdasan buatan mereka sendiri, melainkan kebodohan dan kekejaman alami dari tuan manusia mereka. Pada Juli 1995, pasukan Serbia Bosnia membantai lebih dari 8.000 Muslim Bosniak di sekitar kota Srebrenica. Berbeda dengan My Lai yang sembarangan pembantaian, pembunuhan Srebrenica yang berlarut-larut dan terorganisir dengan baik operasi yang mencerminkan kebijakan Serbia Bosnia untuk membersihkan etnis Bosnia Muslim. Jika Serbia Bosnia memiliki robot pembunuh pada tahun 1995, itu akan berhasil sepertinya membuat kekejaman itu lebih buruk daripada lebih baik. Tidak ada robot yang mau ragu sejenak untuk melaksanakan perintah apapun yang diterimanya, dan tidak akan menyelamatkan nyawa seorang anak muslim dari perasaan kasih sayang, jijik, atau kelesuan belaka. Seorang diktator kejam yang dipersenjatai dengan robot pembunuh seperti itu tidak akan pernah takut bahwa tentaranya akan berbalik melawan dia, tidak peduli seberapa kejam dan gilanya dia pesanan. Tentara robot mungkin akan mencekik revolusi Prancis di buayannya tahun 1789. Dan kalau tahun 2011 Hosni Mubarak sudah punya kontingen robot pembunuh, dia bisa melepaskan mereka ke masyarakat tanpa rasa takut penyeberangan. Begitu pula dengan pemerintahan imperialis yang mengandalkan tentara robot dapat mengobarkan perang yang tidak populer tanpa ada kekhawatiran bahwa robotnya akan kalah motivasi mereka, atau bahwa keluarga mereka mungkin melakukan protes. Jika aspunya memiliki robot pembunuh dalam Perang Vietnam, pembantaian My Lai mungkin terjadi dicegah, tetapi perang itu sendiri bisa berlangsung selama bertahun-tahun, karena pemerintah Amerika akan memiliki lebih sedikit kekhawatiran tentangnya tentara yang mengalami demoralisasi, demonstrasi anti-perang besar-besaran, atau gerakan robot veteran melawan perang. Beberapa warga Amerika mungkin masih melakukannya keberatan dengan perang, tetapi tanpa takut direkrut sendiri, itu memori. Melakukan kekejaman secara pribadi, atau kehilangan kekasih yang menyakitkan secara relatif, para pengunjuk rasa mungkin kurang banyak dan kurang berkomitmen. Masalah-masalah seperti ini jauh kurang relevan bagi warga sipil otonom kendaraan, karena tidak ada produsen mobil yang akan secara jahat memprogram kendaraannya untuk menargetkan dan membunuh orang. Namun sistem senjata otonom adalah bencana menunggu untuk terjadi, karena terlalu banyak pemerintah yang cenderung beretika korup, jika tidak benar-benar jahat. Bahayanya tidak terbatas pada mesin pembunuh. Sistem pengawasan bisa sama-sama berisiko. Di tangan pemerintah yang ramah,
kuat algoritma pengawasan bisa menjadi hal terbaik yang pernah terjadi umat manusia. Namun algoritma big data yang sama mungkin juga memberdayakan masa depan kakak. Jadi kita mungkin berakhir dengan rezim pengawasan Orwellian di mana semua individu dimonitor sepanjang waktu. Memang, kita mungkin akan mendapatkan sesuatu yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh Orwell. Bayangkan, rezim pengawasan total yang mengikuti tidak hanya semua eksternal kita kegiatan dan ucapan, tetapi bahkan bisa berada di bawah kulit kita untuk mengamati kita pengalaman batin. Perhatikan misalnya apa yang dilakukan rezim Kim di utara Korea mungkin melakukan dengan teknologi baru. Di masa depan, masing-masing warga Korea Utara warga negara mungkin diharuskan memakai gelang biometrik yang memantau semua yang Anda lakukan dan katakan, serta tekanan darah dan otak Anda aktivitas. Dengan menggunakan pemahaman kita yang berkembang tentang otak manusia, dan menggunakan kekuatan pembelajaran mesin yang sangat besar, mungkin rezim Korea Utara mampu untuk pertama kalinya dalam sejarah untuk mengukur apa setiap warga negara memikirkan setiap saat. Jika Anda melihat gambar Kim Jong-un dan sensor biometrik menangkap tanda-tanda kemarahan, darah tinggi tekanan, peningkatan aktivitas di amigdala, Anda akan berada di gulag besok pagi. Memang, karena keterisolasiannya, rezim Korea Utara mungkin melakukannya kesulitan mengembangkan teknologi yang dibutuhkan dengan sendirinya. Namun, teknologi mungkin dipelopori di negara yang lebih paham teknologi, dan disalin atau dibeli oleh K dan Rusia terus meningkatkan alat pengawasan mereka, seperti Korea Utara dan kediktatoran terbelakang lainnya. Keduanya Cina sejumlah negara demokratis, mulai dari AS hingga rumah saya negara Israel. Dijuluki, bangsa startup, Israel memiliki nama yang luar biasa sektor high-tech yang dinamis, dan industri keamanan cyber yang mutakhir. Pada saat yang sama itu juga terkunci dalam konflik mematikan dengan Palestina, dan setidaknya beberapa pemimpin, jenderal dan warganya mungkin akan senang menciptakan rezim pengawasan total di tepi barat segera setelah mereka memilikinya teknologi yang diperlukan. Saat ini setiap kali orang Palestina melakukan panggilan telepon, kirimkan sesuatu di Facebook atau bepergian dari satu kota ke kota lain yang mungkin mereka kunjungi dipantau oleh mikrofon Israel, kamera, drone, atau perangkat lunak mata-mata. Itu data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan bantuan algoritma big data. Ini membantu pasukan keamanan Israel untuk menentukan dan menetralkan potensi ancaman tanpa harus meletakkan terlalu banyak sepatu bot di tanah. Palestina mungkin mengatur beberapa kota dan desa di tepi barat, tetapi Israel mengontrol langit, gelombang udara, dan dunia maya. Oleh karena itu diperlukan waktu yang mengej sedikit tentara Israel yang secara efektif mengendalikan sekitar 2,5 juta orang Palestina tepi barat. Dalam satu insiden tragis pada Oktober 2017, seorang buruh Palestina memposting ke akun Facebook pribadinya foto dirinya di tempat kerjanya, di samping buldoser. Di samping gambar itu dia menulis, "Selamat pagi." Sebuah algoritma otomatis membuat kesalahan kecil saat mentransliterasi bahasa Arab surat. Alih-alih, Isabel Cum. Yang berarti, selamat pagi. Algoritma mengidentifikasi huruf sebagai Yad Bachum. Yang artinya, bunuh mereka. Mencurigai bahwa pria itu mungkin teroris yang berniat menggunakan buldoser untuk menabrak orang, pasukan keamanan Israel dengan sigap menangkapnya. Dia dirilis setelah mereka menyadari bahwa algoritma membuat kesalahan. Tetapi posting Facebook yang menyinggung tetap dihapus. Anda tidak akan pernah bisa terlalu berhati-hati. Apa yang dialami orang-orang Palestina saat ini di tepi barat mungkin hanya pratinjau primitif tentang apa yang pada akhirnya akan miliaran pengalaman di seluruh planet. Pada akhir abad ke-20 demokrasi biasanya mengungguli kediktatoran karena demokrasi lebih baik dalam pemrosesan data. Demokrasi menyebarkan kekuatan untuk memproses informasi dan membuat keputusan di antara banyak orang dan institusi. Sedangkan kediktatoran berkonsentrasi informasi dan kekuasaan di satu tempat. Mengingat teknologi abad ke-20, itu tidak efisien untuk memusatkan terlalu banyak informasi dan kekuasaan di satu tempat. Tidak ada yang memiliki kemampuan untuk memproses semua informasi dengan cukup cepat dan membuat keputusan yang tepat. Ini adalah bagian dari alasan mengapa Uni Soviet berhasil keputusan yang lebih buruk daripada Amerika Serikat, dan mengapa ekonomi Soviet tertinggal jauh di belakang perekonomian Amerika. Namun, AI mungkin akan segera mengayunkan pendulum ke arah yang berlawanan. AI memungkinkan untuk memproses sejumlah besar informasi secara terpusat. Memang, AI mungkin membuat sistem terpusat jauh lebih efisien daripada tersebar sistem, karena pembelajaran mesin bekerja lebih baik dengan lebih banyak informasi yang dapat diperoleh menganalisa. Jika Anda memusatkan semua informasi yang berkaitan dengan 1 miliar orang masuk satu database, dengan mengabaikan semua masalah privasi, Anda dapat berlatih jauh lebih baik algoritma daripada jika Anda menghormati privasi individu dan memiliki dalam database Anda hanya sebagian informasi tentang 1 juta orang. Misalnya,
Jika file pemerintah otoriter memerintahkan semua warganya untuk dipindai DNA-nya dan membagikan semua data medis mereka dengan otoritas pusat, itu akan menguntungkan keuntungan besar dalam genetika dan penelitian medis atas masyarakat di data medis mana yang sangat pribadi. Cacat utama otoriter rezim di abad ke-20, upaya untuk memusatkan semua informasi di satu tempat, mungkin menjadi keunggulan penentu mereka di 21 abad. Saat algoritma mengenal kita dengan sangat baik, pemerintah otoriter dapat melakukannya mendapatkan kendali mutlak atas warganya, bahkan lebih daripada di Nazi Jerman, dan perlawanan terhadap rezim seperti itu mungkin sama sekali tidak mungkin. Tidak hanya rezim yang akan tahu persis bagaimana perasaan Anda, itu bisa membuat Anda merasa apapun yang diinginkannya. Diktator mungkin tidak bisa menyediakan kebutuhan warganya kesehatan atau kesetaraan, tetapi dia bisa membuat mereka mencintainya dan membencinya lawan. Demokrasi dalam bentuknya yang sekarang tidak dapat bertahan dari penggabungan bioteknologi dan infoteknologi. Salah satu demokrasi akan berhasil menemukan kembali dirinya dalam bentuk baru yang radikal, atau manusia akan hidup dalam kediktatoran digital. Ini tidak akan kembali ke zaman Hitler dan Stalin. Digital kediktatoran akan berbeda dari Nazi Jerman seperti Nazi Jerman berbeda dengan Ancien Regime France. Louis XIV adalah seorang autokrat terpusat, tetapi dia tidak memiliki teknologi untuk membangun negara totaliter modern. Dia tidak mengalami penentangan terhadap pemerintahannya, namun dengan tidak adanya radio, telepon dan melatih, dia memiliki sedikit kendali atas kehidupan sehari-hari para petani di desa terpencil Breton, atau bahkan penduduk kota di jantung kota Paris. Dia punya baik kemauan maupun kemampuan untuk mendirikan sebuah partai massa, di seluruh negeri gerakan pemuda, atau sistem pendidikan nasional. Itu baru teknologi abad ke-20 yang memberi Hitler motivasi dan kekuatan untuk melakukan hal-hal seperti itu. Kami tidak dapat memprediksi apa yang akan menjadi motivasi dan kekuatan kediktatoran digital pada tahun 2084, tetapi kenyataannya sangat tidak mungkin mereka hanya akan meniru Hitler dan Stalin. Mereka mempersiapkan diri hingga memperbaiki pertempuran tahun 1930-an mungkin akan tertangkap basah oleh sebuah menyerang dari arah yang sangat berbeda. Bahkan jika demokrasi berhasil beradaptasi dan bertahan, orang-orang mungkin menjadi seperti itu korban penindasan dan diskriminasi jenis baru. Sudah hari ini semakin banyak bank, perusahaan, dan institusi menggunakan algoritma untuk menganalisis data dan membuat keputusan tentang kami. Saat Anda mengajukan permohonan ke Bank UN pinjaman, kemungkinan aplikasi Anda diproses oleh algoritma daripada manusia. Algoritma menganalisis banyak data tentang Anda dan statistik tentang jutaan orang lain, dan memutuskan apakah Anda seperti itu cukup dapat diandalkan untuk memberi Anda pinjaman. Seringkali, algoritma bekerja dengan lebih baik daripada bankir manusia. Tetapi masalahnya adalah jika algoritma membedakan melawan beberapa orang secara tidak adil, sulit untuk mengetahui hal itu. Jika bank menolak untuk memberi Anda pinjaman, dan Anda bertanya, mengapa? Bank menjawab, algoritma katakan tidak. Anda bertanya, mengapa algoritma mengatakan tidak? Apa yang salah dengan saya? Dan bank menjawab, kami tidak tahu. Tidak ada manusia yang memahami algoritma ini, karena ini didasarkan pada pembelajaran mesin tingkat lanjut. Tapi kami mempercayai kami algoritma, jadi kami tidak akan memberi Anda pinjaman. Ketika diskriminasi ditujukan kepada seluruh kelompok, seperti perempuan atau orang kulit hitam, kelompok ini dapat mengatur dan memprotes kolektif mereka diskriminasi. Tapi sekarang algoritma mungkin mendiskriminasi Anda secara pribadi, dan Anda tidak tahu mengapa. Mungkin algoritmanya ditemukan sesuatu dalam DNA Anda, riwayat pribadi Anda atau akun Facebook Anda yang tidak disukai. Algoritma mendiskriminasi Anda bukan karena Anda adalah seorang wanita, atau seorang Afrika Amerika, tetapi karena Anda adalah Anda. Sana adalah sesuatu yang spesifik tentang Anda yang tidak disukai algoritma. Kamu tidak tahu apa itu, dan bahkan jika Anda tahu, Anda tidak dapat mengatur dengan orang lain orang-orang protes, karena tidak ada orang lain yang menderita sama persis prasangka. Hanya kamu alih-alih hanya diskriminasi kolektif, di abad ke-21 kita mungkin menghadapi masalah individu yang berkembang diskriminasi. Pada level otoritas tertinggi, kami mungkin akan mempertahankan manusia boneka, yang akan memberi kita ilusi bahwa algoritma itu saja penasihat, dan otoritas tertinggi itu masih di tangan manusia. Kita tidak akan menunjuk AI untuk menjadikan selir Jerman atau CEO Google. Namun, keputusan yang diambil oleh kanselir dan CEO akan dibentuk oleh AI. Kanselir masih bisa memilih di antara beberapa opsi berbeda, tetapi semua opsi ini akan menjadi hasil analisis big data, dan mereka akan melakukannya mencerminkan cara AI memandang dunia lebih dari cara manusia melihatnya. Untuk mengambil contoh analog, saat ini politisi di seluruh dunia bisa memilih di antara beberapa kebijakan ekonomi yang berbeda, tetapi di hampir semua kasus berbagai kebijakan yang ditawarkan mencerminkan pandangan kapitalis terhadap ekonomi. Itu politisi memiliki ilusi pilihan,
Tetapi keputusan yang sangat penting telah dibuat jauh lebih awal oleh para ekonom, bankir dan pebisnis yang berbentuk pilihan berbeda dalam menu. Dalam beberapa dekade, politisi mungkin menemukan diri mereka memilih dari menu ditulis oleh AI. Kecerdasan buatan dan kebodohan alami. Satu kabar baik adalah bahwa setidaknya dalam beberapa dekade mendatang, kami tidak akan melakukan harus berurusan dengan mimpi buruk fiksi ilmiah besar-besaran dari perolehan AI kesadaran dan memutuskan untuk memperbudak atau memusnahkan umat manusia. Kami akan semakin bergantung pada algoritma untuk membuat keputusan bagi kami, tetapi kemungkinannya kecil bahwa algoritma akan mulai memanipulasi kita secara sadar. Mereka tidak akan melakukannya kesadaran apapun. Fiksi ilmiah cenderung mengabaikan kecerdasan dengan kesadaran, dan berasumsi bahwa untuk menyamai atau melampaui kecerdasan manusia, komputer akan melakukannya harus mengembangkan kesadaran. Plot dasar dari hampir semua film dan novel tentang AI berputar di sekitar momen ajaib ketika komputer atau robot mendapatkan kesadaran. Begitu itu terjadi, baik pahlawan manusia itu akan jatuh cinta dengan robot, atau robot mencoba membunuh semua manusia, atau keduanya terjadi secara bersamaan. Namun pada kenyataannya, tidak ada alasan untuk berasumsi bahwa kecerdasan buatan akan memperoleh kesadaran, karena kecerdasan dan kesadaran sangat hal yang berbeda. Kecerdasan adalah kemampuan untuk memecahkan masalah. Kesadaran adalah kemampuan untuk merasakan hal-hal seperti rasa sakit, kegembiraan, cinta, dan kemarahan. Membingungkan keduanya karena pada manusia dan mamalia lain kecerdasan berjalan bergandengan tangan dengan kesadaran. Mamalia memecahkan sebagian besar masalah dengan perasaan sesuatu. Komputer, bagaimanapun, memecahkan masalah dengan cara yang sangat berbeda. Hanya ada beberapa jalur berbeda yang mengarah ke kecerdasan tinggi, dan hanya beberapa dari jalan ini yang melibatkan pencapaian kesadaran. Sama seperti pesawat terbang lebih cepat daripada burung tanpa bulu, begitu pula komputer datang untuk memecahkan masalah jauh lebih baik daripada mamalia sebelumnya mengembangkan perasaan. Benar, AI harus menganalisis perasaan manusia akurat untuk mengobati penyakit manusia, mengidentifikasi teroris manusia, merekomendasikan pasangan manusia dan menavigasi jalan yang penuh dengan pejalan kaki manusia. Tetapi ia dapat melakukannya tanpa memiliki perasaan sendiri. Algoritma tidak perlu merasakan kegembiraan, kemarahan atau ketakutan untuk mengenali perbedaannya pola biokimia dari kera yang gembira, marah atau ketakutan. Tentu saja, bukan tidak mungkin AI akan mengembangkan perasaan miliknya sendiri. Kami masih belum cukup tahu tentang kesadaran untuk memastikannya. Di secara umum, ada 3 kemungkinan yang perlu kita pertimbangkan. 1. Kesadaran entah bagaimana terkait dengan biokimia organik di acara yang tidak akan pernah mungkin untuk menciptakan kesadaran di non-sistem organik. 2. Kesadaran tidak terkait dengan biokimia organik, tetapi terkait kecerdasan sedemikian rupa sehingga komputer dapat berkembang kesadaran, dan komputer harus mengembangkan kesadaran jika mereka harus melewati ambang kecerdasan tertentu. 3. Tidak ada hubungan esensial antara kesadaran dan keduanya biokimia organik atau kecerdasan tinggi. Oleh karena itu, komputer mungkin mengembangkan kesadaran, tetapi belum tentu. Mereka bisa menjadi super cerdas namun masih memiliki kesadaran nol. Pada pengetahuan kita saat ini, kita tidak dapat mengesampingkan semua ini pilihan. Namun justru karena kita tahu sedikit tentang kesadaran, itu tampaknya tidak mungkin kita dapat memprogram komputer yang sadar dalam waktu dekat. Oleh karena itu, terlepas dari kekuatan kecerdasan buatan yang luar biasa, untuk di masa mendatang, penggunaannya akan terus bergantung sampai batas tertentu kesadaran manusia. Bahayanya adalah jika kita berinvestasi terlalu banyak dalam mengembangkan AI dan terlalu sedikit mengembangkan kesadaran manusia, buatan yang sangat canggih kecerdasan komputer mungkin hanya berfungsi untuk memberdayakan kebodohan alami manusia. Kami tidak mungkin menghadapi pemberontakan robot dalam beberapa dekade mendatang, tetapi kami mungkin harus berurusan dengan gerombolan bot yang tahu cara menekan kami tombol emosional lebih baik daripada ibu kita, dan menggunakan kemampuan luar biasa ini untuk mencoba dan menjual sesuatu kepada kami, baik itu mobil, politisi, atau seluruh ideologi. Itu bot dapat mengidentifikasi ketakutan, kebencian, dan keinginan terdalam kita, dan menggunakannya pengaruh batin terhadap kita. Kami telah dicicipi sebelumnya di pemilihan dan referendum baru-baru ini di seluruh dunia, ketika peretas melakukannya mempelajari cara memanipulasi pemilih individu dengan menganalisis data tentang mereka dan mengeksploitasi prasangka mereka yang ada. Sementara thriller fiksi ilmiah begitu tertarik pada kiamat dramatis api dan asap, pada kenyataannya kita mungkin saja menghadapi kiamat dangkal dengan mengklik. Untuk menghindari hasil seperti itu, untuk setiap dolar dan setiap menit yang kita investasikan meningkatkan kecerdasan buatan, akan bijaksana untuk menginvestasikan $1 dan A menit dalam memajukan kesadaran manusia. Sayangnya,
Saat ini kami sedang melakukannya tidak berbuat ban meneliti dan mengembangkan kaya untuk meneliti dan mengembangkan kemampuan manusia terutama menurut kesadaran manusia. Kita kebutuhan mendesak dari sistem ekonomi dan politik, daripada sesuai dengan kebutuhan jangka panjang kita sebagai makhluk sadar. Bos saya mau saya untuk menjawab email secepat mungkin, tetapi dia memiliki sedikit minat pada saya kemampuan untuk merasakan dan menghargai makanan yang saya makan. Akibatnya, saya cek email saya bahkan selama makan, sementara kehilangan kemampuan untuk memperhatikan saya sensasi sendiri. Sistem ekonomi menekan saya untuk berkembang dan melakukan diversifikasi portofolio investasi saya, tetapi tidak memberi saya insentif untuk berkembang dan diversifikasi kasih sayang saya. Jadi saya berusaha untuk memahami misteri dari bursa saham, sambil berusaha lebih sedikit untuk memahami penyebab utamanya penderitaan. Dalam hal ini, manusia mirip dengan hewan peliharaan lainnya. Kami telah berkembang biak sapi jinak yang menghasilkan banyak susu, tetapi sebaliknya jauh lebih rendah dari nenek moyang liar mereka. Mereka kurang gesit, kurang ingin tahu dan kurang banyak akal. Kita sekarang menciptakan manusia jinak yang menghasilkan banyak sekali sejumlah besar data dan berfungsi sebagai chip yang sangat efisien dalam data besar mekanisme pemrosesan. Tetapi data sapi ini hampir tidak memaksimalkan manusia potensi. Memang kita tidak tahu apa itu potensi manusia seutuhnya, karena kita tahu sedikit tentang pikiran manusia. Namun kami hampir tidak berinvestasi banyak menjelajahi pikiran manusia, dan sebaliknya fokus pada peningkatan kecepatan kita koneksi internet dan efisiensi algoritma big data kami. Jika kita tidak hati-hati, kita akan berakhir dengan penyalahgunaan manusia yang diturunkan komputer yang ditingkatkan untuk mendatangkan malapetaka pada diri mereka sendiri dan dunia. Kediktatoran digital bukan satu-satunya bahaya yang menunggu kita. Di samping kebebasan, tatanan liberal juga telah menyimpan banyak nilai dari persamaan. Liberalisme selalu menjunjung kesetaraan politik, dan secara bertahap muncul menyadari bahwa kesetaraan ekonomi hampir sama pentingnya. Karena tanpa pergaulan jaring pengaman dan sedikit kesetaraan ekonomi, kebebasan tidak ada artinya. Tapi sama seperti algoritma big data mungkin memadamkan kebebasan, mereka mungkin saja sekaligus menciptakan masyarakat paling tidak setara yang pernah ada. Semua kekayaan dan kekuasaan mungkin terkonsentrasi di tangan sekelompok elit kecil. Kebanyakan orang akan menderita bukan karena eksploitasi, tetapi karena sesuatu yang jauh lebih buruk, tidak relevan.